Kiai Haji itu berpura-pura pergi dinas keluar kota, namun ia malah membongkar rahasia apa yang dilakukan pengasuh barunya terhadap kedua putranya. Tidak ada bunyi derit pada kunci pintu. Pak Rahmat telah melumasi semua engsel pintu secara pribadi malam sebelumnya, menyiapkan panggung untuk perangkap sempurnanya. Rumah itu diselimuti keheningan menipu yang mendahului badai, atau setidaknya begitulah pikirnya. Tangannya, mantap dan terbungkus sarung tangan kulit hitam, memutar gagang pintu depan dengan keleletan yang menyiksa. Ia membawa tas kerjanya di tangan lain, bukan karena ia ada urusan, melainkan karena itu adalah bagian dari penyamaran. Ia seharusnya berada 3.000 meter di udara menuju sebuah seminar di Singapura. Seharusnya rumah itu sepi darinya, memberi jalan bagi pengasuh baru untuk menunjukkan warna aslinya. Rahmat membenci ketidakpastian. Sejak wafatnya sang istri, hidupnya telah berubah menjadi kisi-kisi jadwal, aturan, dan keheningan yang diwajibkan. Ia telah memecat 4 pengasuh dalam 6 bulan terakhir. 1 karena terlambat 5 menit, 1 lagi karena menggunakan ponsel saat memberi makan si kembar. Dan 1 lagi hanya karena tawanya dianggap terlalu riuh untuk rumah yang masih berduka. Namun Dewi ini terlalu muda, terlalu kurang pengalaman, dan menurut Ibu Siti, kepala pembantu kepercayaannya, terlalu kampungan untuk standar keluarga mereka. Saya bilang, "Pak, kalau Bapak tidak ada, gadis itu melakukan hal-hal aneh," bisik Siti pagi itu dengan cemberut pura-pura yang Rahmat artikan sebagai kesetiaan. "Anak-anak tidak menangis, Tuan, dan itu tidak normal. Anak-anak selalu menangis. Kalau tidak menangis, berarti mereka dibius atau ketakutan." Kata-kata itu membakar di dadanya saat ia mendorong pintu. Ketakutan seorang ayah duda adalah bahan bakar berbahaya. Ia berubah menjadi amarah sebelum memiliki bukti. Rahmat masuk, meletakkan tas kerjanya dengan hati-hati di lantai, dan menajamkan pendengarannya. Ia mengharapkan tangisan. Ia mengharapkan melihat Dewi tertidur di sofa. Ia mengharapkan melihat televisi menyala keras. Tetapi apa yang ia dengar membuatnya membeku di aula masuk. Bukan tangisan, bukan televisi, melainkan suara gutural, eksplosif, dan ritmis tawa terbahak-bahak. Bukan cekikikan malu-malu. Tawa yang dalam, yang membuat perut sakit, yang belum pernah ia dengar di rumah ini selama lebih dari setahun. Itu adalah anak-anaknya, Rizky dan Sandi. Rahmat merasakan simpul di perutnya, karena mereka tertawa, rasa ingin tahu dan panik bercampur. Ia melangkah menyusuri lorong, sepatu kulit mahalnya nyaris tak menyentuh kayu yang mengilap dipandu oleh suara kegembiraan orang lain yang ia rasakan sebagai penghinaan pribadi di rumahnya yang khidmat. Saat sampai di ambang pintu ruang tengah, pemandangan yang terbentang di depan matanya begitu absurd, begitu surreal, dan begitu bertentangan dengan segala norma etiket, hingga otaknya butuh beberapa detik untuk memproses informasi. Ruangan itu, yang biasanya merupakan kuil keteraturan minimalis dan warna netral, tampak seperti panggung sebuah drama avant-garde. Dan di tengah semua itu adalah dia, Dewi. Ia tidak duduk membaca dongeng, ia tidak menyiapkan susu botol. Wanita muda berambut gelap itu terbaring telentang di lantai, benar-benar membentang di atas karpet krem. Tetapi yang membuat mulut Rahmat ternganga tak percaya adalah pakaian dan posturnya. Ia mengenakan seragam perawat biru cerah, yang dipaksakan Ibu Siti untuk ia kenakan dengan dalih menambah kelas rumah, tetapi di tangannya ia memakai sarung tangan karet kuning jenis yang digunakan untuk menggosok kloset atau membersihkan piring berminyak. "Naiklah, pemberani-pemberaniku," teriak Dewi dari lantai dengan senyum lebar yang tampak merusak wajahnya karena kebahagiaan murni. Rahmat berkedip tertegun. Anak-anaknya, para pewarisnya, si kembar Rizky dan Sandi, yang baru berusia 1 tahun, sedang berdiri di atasnya. Secara harfiah, menindihnya, itu adalah menara manusia yang tidak stabil dan penuh sukacita. Rizky berdiri di dada pengasuh itu dengan sepatu warna-warninya menginjak logo bordir seragam, sementara Sandi berusaha menjaga keseimbangan di atas perutnya. Anak-anak itu mengenakan overall denim muda dan kaus putih, tampak seperti akrobat kecil yang mabuk adrenalin. "Hati-hati angin dari utara," seru Dewi, dan ia menggoyangkan tubuhnya meniru gempa bumi ringan. Sandi, yang terkecil dan terfragil, yang kata dokter punya masalah motorik, yang bahkan baru merangkak ketika Rahmat ada di dekatnya, berdiri di sana tegak, kakinya gemetar menahan beban, tetapi tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan sedikit gusinya yang putih. Bayi itu menstabilkan diri dengan meletakkan tangan-tangan gempalnya di bahu Dewi, menjadikannya sebagai palang keseimbangan, sementara saudaranya Rizky mengangkat tangan ke udara
seolah baru saja menaklukkan Gunung Semeru. Cahaya alami masuk berlimpah dari jendela, menerangi debu di udara yang terangkat oleh gerakan. Itu adalah gambaran kekacauan yang sempurna. Dewi menahan pergelangan kaki anak-anak itu dengan tangan bersarung kuning cerah, kakinya terentang dan tegang, bertindak sebagai dasar kokoh bagi istana kartu manusia ini. Bagi orang luar, itu akan menjadi foto cinta murni, koneksi naluriah. Tetapi bagi Rahmat, yang tersaring oleh rasa sakit duda dan obsesi akan kontrol, itu adalah sebuah keaberasian. Ia melihat kuman di sarung tangan, bahaya pada ketinggian, kurangnya rasa hormat di lantai. Seorang pegawai yang mengubah anak-anaknya menjadi tontonan sirkus. Darah naik ke kepalanya. Pengusaha, ahli strategi yang dingin, menghilang. Yang tersisa hanyalah ayah yang ketakutan dan tuan yang tersinggung. Apa-apaan ini? Bisiknya pertama kali, tidak mampu meninggikan suara. Saat itu, Dewi membuat suara pesawat dengan mulutnya, dan anak-anak meledak dalam gelombang tawa baru. Tidak menyadari sosok gelap dan kaku yang mengawasinya dari pintu, dengan tas kerja terlupakan dan mata memerah karena marah. Rahmat merasa kebahagiaan itu adalah sebuah penghinaan atas rasa sakitnya. Bagaimana berani Dewi membuat mereka tertawa seperti itu ketika ia, ayah kandung mereka, bahkan tidak bisa membuat mereka tersenyum. Mantra itu pecah karena suara Rahmat. Itu bukan teriakan, melainkan guntur kering, otoriter, dan penuh racun. Dewi, efeknya langsung dan katastrofik. Harmoni fisik yang menjaga ketiganya tetap seimbang sepenuhnya, bergantung pada konsentrasi dan ketenangan. Mendengar raungan namanya, Dewi tersentak tanpa sengaja karena terkejut. Tubuhnya menegang ke lantai. Si kembar, sepeka radar terhadap ketegangan lingkungan, langsung berhenti tertawa. Wajah mereka berubah dari euforia menjadi teror dalam sepersekian detik. Sandi, yang berada di atas perut pengasuh itu, kehilangan titik tumpu saat kepalanya berputar tajam ke arah pintu. Kaki kecilnya goyah. Bayi itu miring berbahaya ke kanan, ke lantai kayu keras. "Hati-hati," teriak Rahmat melangkah maju. Tetapi ia terlalu jauh untuk tiba tepat waktu. Namun Dewi tidak perlu tiba. Ia sudah ada di sana. Refleksnya bukan refleks pegawai yang teralihkan, melainkan refleks induk singa betina. Sebelum Rahmat sempat menyelesaikan seruannya, Dewi sudah melepaskan pergelangan kaki dan tangannya. Tangan-tangan bersarung kuning konyol itu melesat seperti pegas. Dengan tangan kanan ia menangkap Sandi di udara, mendekap kepalanya ke dada sebelum menyentuh lantai. Dan dengan lengan kiri ia melingkari pinggang Rizky, menariknya ke dalam pelukan protektif. Dalam satu gerakan lancar, ia berguling ke punggungnya dan duduk di lantai dengan kedua anak erat di dadanya terengah-engah. Si kembar, kini aman, tetapi tertular oleh ketakutan, mendadak yang membanjiri ruangan, pecah menangis serempak, tangisan panik yang menusuk telinga Rahmat. Rahmat melintasi ruangan dengan langkah panjang dengan wajah hancur. "Lepaskan anak-anakku," perintahnya setibanya di sana, dan merenggut Rizky dari pelukan pengasuh itu dengan kasar. "Lepaskan sekarang juga." Dewi tetap di lantai dengan tangan kosong dan gemetar, mendongak. Ia menyeka sehelai rambut dari wajahnya dengan punggung tangan bersarung kuning. Matanya yang besar dan gelap, penuh campuran antara rasa takut dan kebingungan. "Tuan Rahmat, Bapak seharusnya..." Gumamnya mencoba mengatur napas. "Seharusnya saya sedang pergi dinas," potongnya, suaranya menggema di dinding tinggi. "Dan syukurlah saya kembali. Bisakah saya tahu kegilaan macam apa ini?" Rahmat memegang Rizky, yang meronta-ronta di lengannya, merentangkan tangan kecilnya ke arah Dewi sambil berteriak, Nani." Penolakan anaknya terasa seperti tamparan fisik bagi Rahmat. Ia meletakkan anak itu dengan canggung di sofa, dan berbalik ke arah Dewi, yang mulai bangkit dengan susah payah. "Jangan bangun," bentaknya menunjuknya dengan jari menuduh. "Tetap di tempatmu seharusnya, di lantai. Kau tahu apa yang bisa terjadi? 1 sentimeter saja." Dan anakku memecahkan kepalanya di meja kopi. "Tuan, saya mengendalikannya." Coba Dewi menjelaskan. Suaranya bergetar, tetapi mempertahankan martabat yang aneh. "Saya tidak pernah membiarkan mereka jatuh. Kami sedang melakukan latihan." Rahmat tertawa getir tanpa humor. "Kau sebut itu latihan? Saya melihatnya. Kau terbaring seperti binatang, dengan sarung tangan kotor pembersih kloset itu, membiarkan anak-anakku menginjakmu seperti perabotan tua." "Sarung tangan itu baru, Tuan. Saya hanya memakainya untuk bermain karena warnanya. Mereka suka warna kuning." Itu membantu fokus pandangan mereka, katanya cepat, mencoba menarik akal sehat. "Saya tidak tertarik dengan alasan TK murahanmu." Rahmat mengusap rambutnya.
membuat rambutnya acak-acakan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bayangan anak-anak tertawa di atasnya dan menangis bersamanya menggerogotinya. Saya membayar gaji yang tidak akan kau dapatkan dalam 10 tahun di tempat lain. Saya bayar agar kau merawat mereka, mendidik mereka, mengajari mereka sopan santun dan keamanan, bukan untuk mempertontonkan pertunjukan sirkus di ruang tamu saya. Rahmat melihat sekeliling seolah mencari saksi kekejian itu. Lihat dirimu, menyedihkan. Seorang wanita seusiamu berguling-guling. Apa kata orang jika mereka masuk sekarang? Apa kata istri saya jika ia melihat wanita yang dipercaya menjaga anak-anaknya memperlakukan mereka seperti mainan? Penyebutan istri yang meninggal adalah pukulan telak. Dewi menunduk menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis di depannya. Ia tahu ia tidak boleh menjawab. Ia butuh pekerjaan itu. Ibu yang sakit bergantung pada gaji itu. Tetapi tangisan Sandi, yang masih merangkak ke arahnya di lantai dan mencengkeram kakinya yang berseragam, memberinya kekuatan yang tidak ia ketahui ia miliki. "Tuan," kata Dewi dan nadanya berubah. "Bukan lagi permintaan maaf, melainkan permohonan seorang ibu." Sandi tertawa. Rizky tertawa. Mereka sudah berbulan-bulan tidak tertawa seperti ini. Ia tidak mendengar tawanya. Histeria bukan kebahagiaan, Dewi, raung Rahmat, buta terhadap kebenaran. Kekacauan bukanlah sukacita. Kau telah mencampur-adukkan kebebasan dengan kebejatan. Kau telah membahayakan integritas fisik anak-anakku demi permainan bodoh. Kau tidak bertanggung jawab. Rahmat membungkuk untuk menyingkirkan Sandi dari kaki Dewi. Bayi itu mencengkeram erat kain biru seragam itu, menangis putus asa, menyembunyikan wajahnya di lutut pengasuh itu. Rahmat harus menggunakan kekuatan untuk melepaskan jari-jari anaknya sendiri dari pakaian pelayan itu. "Ikut sini," geram Rahmat mengangkat Sandi. Anak itu menendang memukul dada ayahnya dengan kepalan tangan mungilnya, menolak sentuhan setelan mahal itu dan mencari lengan wanita bersarung karet itu. Itu adalah tetes terakhir. Rahmat merasakan sengatan cemburu yang tajam hingga pandangannya kabur. Keluar dari hadapanku, desis Rahmat dengan anak yang menangis di pelukannya. "Pergi ke kamarmu, kemasi barang-barangmu, dan tunggu sampai aku memutuskan apa yang akan kulakukan padamu, dan lepaskan sarung tangan konyol itu. Di rumah ini kita orang serius, bukan badut." Dewi bangkit perlahan, melepas sarung tangan kuningnya dengan tenang, memperlihatkan tangannya yang merah dan pekerja keras. Ia menatap anak-anak untuk terakhir kalinya. Rizky menatapnya dari sofa dengan mata besar dan basah. Sandi masih menangis di pelukan ayahnya. Ia hanya ingin mereka kehilangan rasa takut jatuh. "Tuan," bisiknya begitu pelan hingga Rahmat hampir tidak mendengarnya. "Satu-satunya hal yang mereka hilangkan hari ini adalah rasa hormat," jawabnya sambil membalikkan badan. "Pergi sana." Dewi berjalan menuju pintu servis, merasakan setiap langkah sebagai sebuah kekalahan. Di belakangnya, tangisan si kembar meningkat volumenya, memenuhi rumah dengan suara yang bukan lagi kegembiraan, tetapi sebuah tuntutan yang menyayat hati. Rahmat berdiri sendirian di tengah ruang tamunya yang sempurna dengan dua anak yang tidak menginginkannya, dan sebuah kemenangan yang terasa seperti abu. Di ujung lorong, bayangan Ibu Siti mengamati adegan itu, dan senyum bengkok dan kejam terukir di wajah tuanya. Rencana itu telah berhasil dengan sempurna, atau begitulah kelihatannya. Keheningan yang sangat dihormati oleh Pak Rahmat telah terbunuh, dan sebagai gantinya, kekacauan tangisan tajam dan tidak terkoordinasi memerintah rumah besar itu. Rizky dan Sandi tidak menangis seperti anak manja yang menginginkan permen. Mereka menangis dengan kesedihan mendalam karena pengabaian. Rahmat duduk di tepi sofa kulit krem, tubuhnya kaku dan lengannya canggung, mencoba menahan Sandi, yang melengkungkan punggung ke belakang, dengan kekuatan mengejutkan untuk ukurannya, berteriak ke lorong tempat Dewi menghilang. Di ujung lain, sofa, Rizky memukul-mukul bantal dengan kepalan tangan tertutup, wajahnya merah dan basah oleh air mata dan ingus, menolak segala upaya penghiburan ayahnya. "Sudah cukup," teriak Rahmat, tetapi suaranya, yang terbiasa memberi perintah di ruang rapat kedap suara, pecah menghadapi histeria anak-anaknya sendiri. "Rizky, Sandi, diam, ayah di sini." Tetapi ayah adalah orang asing dengan setelan gelap dan aroma parfum mahal, seorang penyusup di dunia permainan dan kehangatan mereka. Rahmat merasakan tusukan ketidakmampuan di dadanya. Ia punya jutaan di bank. Ia mengendalikan perusahaan internasional, tetapi ia tidak bisa membuat dua bayi berusia 1 tahun berhenti menangis. Ia merasa kecil, ia merasa gagal,
Dan perasaan gagal itu cepat berubah menjadi kebencian terhadap penyebab segalanya, Dewi. Saat itulah dalam kerentanan ekstrem itu, bayangan itu muncul. Ibu Siti tidak berjalan, ia meluncur. Ia memasuki ruangan dengan presisi predator yang mencium darah, membawa segelas air es di atas nampan perak yang dipoles sempurna. Seragam coklat tuanya rapi tanpa ada kerutan, kontras mutlak dengan kekacauan vital yang diwakili Dewi. Wajahnya ditandai oleh garis-garis kepahitan yang terselubung di balik topeng pelayanan yang efisien, menunjukkan kepuasan kejam yang tidak disadari Rahmat dalam keputusasaannya. "Pak Rahmat," katanya dengan suara lembut dan berminyak, meletakkan nampan di meja kopi dengan denting halus. "Minum air sedikit, Bapak pucat sekali. Sudah saya bilang perjalanan pulang ini akan menegangkan." Rahmat mengambil gelas itu. Tangannya sedikit gemetar. Es beradu dengan kaca. "Mereka tidak diam, Siti. Mereka tidak diam," gumamnya sambil menyeka dahinya yang berkeringat. "Sudah 10 menit mereka begini. Apa yang dilakukan wanita itu pada mereka?" Siti menghela napas panjang dan teatrikal sambil membungkuk dengan kepura-puraan ke arah Rizky, meskipun tanpa benar-benar menyentuhnya, seolah anak itu adalah barang museum yang menular. "Apa yang mereka lakukan, Pak?" Pertanyaannya adalah, apa yang tidak mereka lakukan? Bisik kepala pelayan itu menyuntikkan racun setetes demi setetes. Dia memanjakan mereka, menjadikannya liar. Saya lihat bagaimana dia terbaring di lantai dengan kaki terbuka, dan sarung tangan karet itu tampak seperti. Ia membuat jeda dramatis mencari kata yang paling menyakiti harga diri konservatif Rahmat. Seperti wanita pinggir jalan, bukan pendidik. Rahmat meremas gelas itu. Bayangan Dewi tertawa di lantai kembali ke benaknya. Sekarang, disaring oleh kata-kata Siti, adegan itu tampak menjijikkan, kotor. Dia bilang itu permainan, bela Rahmat lemah, bukan karena ia ingin membela Dewi, tetapi karena ia perlu percaya bahwa itu tidak seburuk itu, sebuah permainan. Siti tertawa kering, menatap lurus ke mata Rahmat dengan keseriusan penuh simpati. "Tuan, saya sudah mengabdi di rumah-rumah terbaik di kota ini selama 40 tahun. Saya sudah melihat pengasuh profesional. Mereka membaca, mengajar bahasa, menjaga anak-anak tetap bersih dan rapi. Gadis ini, Dewi ini datang dari lumpur, Tuan. Dan lumpur adalah satu-satunya yang bisa dia tawarkan." Rizky melempar mainan kayu yang mengenai tulang kering Siti. Wanita itu hampir tidak berkedip, tetapi matanya berkilat dingin ke arah bayi sebelum kembali menatap Rahmat dengan manis. "Lihat mereka, mereka agresif, mereka di luar kendali. Itulah yang diajarkan padanya, pembangkangan. Dia menikmati melihat Anda kehilangan kendali, Tuan. Dia ingin menjadi ibu. Dia ingin menempati posisi nyonya. Semoga almarhumah beristirahat dengan tenang." Penyebutan istri yang meninggal adalah pemicu terakhir. Rahmat melompat berdiri, meninggalkan Sandi di sofa. Rasa sakit karena kehilangan istrinya adalah luka yang tidak pernah ia tutup. Dan gagasan bahwa sembarang orang mencoba merebut tempat suci itu membutakan amarah. "Dia tidak akan pernah seperti istri saya," geram Rahmat dengan rahang mengeras. "Tentu saja tidak, Tuan. Nyonya adalah malaikat, seorang wanita terhormat. Gadis ini bau klorin dan keringat murah," desak Siti, mendekat satu langkah lagi, merendahkan suaranya menjadi bisikan konspiratif. "Tetapi anak-anak tidak bersalah, mereka bingung. Jika Bapak membiarkan dia tinggal sehari lagi, mereka akan melupakan siapa ayah mereka, melupakan nama keluarga yang mereka sandang. Mereka akan menjadi seperti yang Bapak lihat hari ini, sebuah sirkus." Rahmat menatap anak-anaknya, mereka merah, berkeringat, kaos mereka keluar dari celana. Mereka menangis tanpa penghiburan. Mereka tidak tampak seperti pewaris kekaisaran, mereka tampak seperti anak-anak yang patah. Dan dalam logika bengkoknya karena rasa sakit dan manipulasi, Rahmat memutuskan bahwa kesalahannya bukan karena ketidakhadirannya atau sikap dinginnya, melainkan karena kehangatan berlebihan pengasuh itu. "Kau benar, Siti," kata Rahmat, mendapatkan kembali postur tegaknya, mengeraskan hatinya. "Ini berakhir hari ini. Saya tidak akan membiarkan rumah saya menjadi seperti perkampungan kumuh." Siti mengangguk menyembunyikan senyum kemenangan saat ia merapikan celemeknya. "Itu yang terbaik, Tuan, demi kebaikan anak-anak. Kita harus memotong infeksi sebelum menyebar. Mau saya panggil satpam untuk mengeluarkannya?" "Tidak," kata Rahmat, merapikan dasinya dengan gerakan kering. "Saya sendiri yang akan melakukannya. Saya ingin melihat wajahnya ketika dia mengerti bahwa dengan keluarga saya, orang tidak bermain-main." Saat Rahmat keluar dari ruang tamu dengan langkah militer menuju area servis, Siti ditinggal sendirian dengan si kembar. Ia menatap mereka dengan jijik,
mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, dan menyeka tempat mainan Rizky mengenainya. "Menangislah sepuas kalian, bocah-bocah," bisiknya pada bayi-bayi yang masih berteriak. Pesta sudah berakhir. Kamar servis berada di ujung lorong sempit di belakang dapur. Batas arsitektur yang memisahkan kemewahan dari kerja keras. Dewi berdiri di sana di samping ranjang tunggal kecilnya. Ia tidak banyak membongkar barang karena jauh di lubuk hatinya ia selalu takut momen ini akan tiba. Tasnya, sebuah tas kanvas tua dengan resleting yang aus, terbuka di atas kasur. Tangannya, kini tanpa sarung tangan kuning, gemetar saat melipat pakaian jalanannya. Ia tidak menangis karena dipecat. Ia pernah dipecat sebelumnya oleh majikan yang menuntut. Ia menangis karena ia bisa mendengar teriakan Rizky dan Sandi menembus dinding rumah memanggilnya. Setiap nani adalah tusukan di dadanya. Ia tahu Sandi membutuhkan pijatan kaki sebelum tidur siang atau ototnya akan sakit. Ia tahu Rizky perlu dinyanyikan lagu Gajah Abu-Abu atau ia tidak akan tidur. Dan ia tahu Pak Rahmat, dengan segala kekayaannya, tidak tahu apa-apa tentang itu. Pintu terbuka tanpa ketukan. Itu bukan pukulan, itu adalah invasi. Rahmat masuk memenuhi ruang kecil itu dengan kehadiran dan amarahnya yang tertahan. Ruangan itu tiba-tiba terasa menyusut. "Sudah selesai?" tanyanya. Suaranya adalah es kering. Tidak ada teriakan sekarang. Hanya penghinaan yang tenang dan menghancurkan. Dewi berbalik memeluk kaos ke dadanya, seolah itu adalah perisai. "Saya sedang mengemasi barang, Tuan. Saya hanya perlu beberapa menit." Rahmat melangkah masuk, memindai ruangan dengan ekspresi jijik, seolah udara di sana berkualitas lebih rendah. Ia melihat sebuah gambar tempel di dinding dengan selotip, coretan krayon yang dibuat Rizky kemarin. Dewi menyimpannya seolah itu adalah piala. Rahmat merobeknya dari dinding dengan gerakan kasar. Suara kertas robek itu keras dalam keheningan tegang. "Jangan bawa apapun yang bukan milikmu," kata Rahmat meremas gambar itu, dan menjatuhkannya ke lantai seperti sampah. "Di rumah ini segalanya milik keluarga, bahkan kenangan anak-anakku." Dewi merasakan darah naik ke pipinya. Penghinaan itu bukan karena uang, tetapi karena penolakan terhadap kemanusiaannya. "Gambar itu hadiah dari Rizky, Tuan. Itu hanya kertas," katanya dengan suara gemetar, tetapi menjaga kontak mata. "Bagi Anda itu adalah trofi, bukti bahwa Anda berhasil memanipulasi mereka," jawab Rahmat, mengeluarkan dompet kulit dari saku dalamnya. Ia membuka dompet dan mengeluarkan segenggam uang kertas tebal tanpa menghitungnya. Ini gaji penuh sebulanmu, ditambah pesangon. Itu lebih dari yang pantas kau dapatkan untuk pertunjukan grotesk yang kau buat di ruang tamu saya hari ini." Ia melemparkan uang kertas itu ke atas ranjang di samping tas yang terbuka. Uang itu jatuh berantakan, beberapa lembar tergelincir ke lantai. Itu adalah gerakan yang diperhitungkan untuk membuatnya merasa kecil. Sebuah transaksi komersial untuk membeli keheningan dan kepergiannya. "Ambil dan pergi. Saya tidak ingin melihatmu lagi di dekat properti ini. Jika saya tahu kau mencoba menghubungi anak-anak, saya akan memanggil polisi. Saya punya pengacara yang bisa menghancurkan hidupmu sebelum kau sempat berkedip." Dewi menatap uang yang tersebar. Ia bisa membayar obat ibunya selama 3 bulan dengan itu, tetapi saat itu uang itu terasa kotor baginya. Ia menarik napas dalam-dalam, menelan harga dirinya, dan mendongak ke arah Rahmat. Mata gelapnya, yang biasanya manis, kini bersinar dengan martabat yang tidak diharapkan Rahmat ditemukan pada seseorang dengan seragam murah. "Pak Rahmat," katanya, "mengabaikan uang kertas itu, Bapak boleh menghina saya sepuasnya. Bapak boleh bilang saya kampungan, saya miskin, saya tidak punya kelas, tetapi jangan berbohong pada diri sendiri. Apa yang Bapak lihat hari ini bukanlah sirkus, itu adalah cinta." Rahmat menegang siap untuk menyela, tetapi sesuatu dalam suara wanita itu menghentikannya. "Anak-anak itu lapar, Tuan, dan bukan lapar akan makanan mahal atau mainan impor. Mereka lapar seseorang mau berbaring di lantai bersama mereka. Mereka lapar seseorang menyentuh mereka tanpa takut mengotori setelan jasnya. Bapak pikir saya dipecat karena berantakan, tetapi jauh di lubuk hati Bapak memecat saya karena Bapak sakit melihat orang asing memberi mereka apa yang tidak bisa Bapak berikan karena Bapak terlalu sibuk bersedih." "Diam," raung Rahmat memukul kusen pintu dengan telapak tangan terbuka. "Kebenaran telah mengenai pusat lukanya. Kau tidak tahu apa-apa tentang rasa sakitku. Kau hanya pegawai biasa." "Saya orang yang mengajari anak Bapak berdiri," jawab Dewi, lembut namun tanpa ampun. Sandi tidak berjalan karena ia takut. Hari ini ia berdiri di atas saya karena ia percaya saya tidak akan menjatuhkannya. Bisakah Bapak mengatakan hal yang sama?
Jika mereka jatuh, apakah Bapak akan ada di sana untuk menangkap mereka? Atau Bapak akan khawatir ke meja Bapak kusut? Keheningan yang mengikuti terasa padat, berat. Rahmat bernapas dengan cepat dengan mata merah. Ia ingin berteriak padanya, ingin menendangnya keluar, tetapi kata-kata wanita itu menancap seperti serpihan kayu di kesadarannya. "Pergi," bisik Rahmat menunjuk keluar. "Keluar dari rumah saya. Sekarang." Dewi menutup tasnya. Ia tidak mengambil uang dari lantai, hanya mengambil uang kertas yang jatuh di atas ranjang, secukupnya untuk hari-hari kerjanya, dan meninggalkan sisanya, uang sogok yang menghinakan itu, berserakan di atas selimut. Ia menyampirkan tasnya ke bahu dan berjalan menuju pintu. Rahmat harus menyingkir untuk membiarkannya lewat. Ia tidak menundukkan kepala. Saat melewati Rahmat, ia berhenti sebentar. Ia tidak menatap mata Rahmat. Ia menatap ke arah lorong menuju kamar anak-anak. "Sandi hanya tidur jika punggungnya saya usap melingkar ke kanan," katanya dengan suara patah. "Dan Rizky takut gelap total. Biarkan lampu lorong menyala, tolong." Dan dengan instruksi terakhir itu, pelajaran cinta yang menyamar sebagai nasihat teknis, Dewi keluar dari kamar servis dan melintasi dapur menuju pintu belakang. Rahmat ditinggal sendirian di kamar kecil itu, dikelilingi oleh uang kertas yang tidak diinginkan siapapun dan gema kebenaran yang tidak ingin ia terima. Dari ruang tamu, tangisan si kembar telah berubah. Bukan lagi histeria, sekarang tangisan lelah, serak, kepasrahan. Suara rumah yang sekali lagi menjadi dingin, tertata, dan sangat kosong. Rahmat menatap gambar kusut di lantai, noda warna di dunianya yang kelabu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketakutan yang mengerikan akan sendirian bersama anak-anaknya sendiri. Lorong yang menghubungkan dapur ke pintu servis tidak pernah terasa sepanjang ini. Dewi berjalan dengan kepala tegak, meskipun di dalam ia merasakan kakinya seperti timah. Setiap langkah menjauhkannya dari anak-anak dan keheningan yang ia tinggalkan di belakangnya menipu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu belakang, jeritan menyayat hati memecah suasana. Itu bukan jeritan tantrum, itu adalah suara kepanikan mutlak. Sandi, tangisannya berubah menjadi serangan batuk kejang. Dewi membeku. Instingnya berteriak agar ia lari kembali. Tetapi martabatnya dan perintah pemecatan membuatnya terpaku. "Tunggu!" Suara Rahmat bergema dari lengkungan dapur. Itu bukan permintaan. Itu adalah seruan mendesak yang menyamar sebagai otoritas. Dewi berbalik perlahan. Rahmat ada di sana, rambutnya acak-acakan, dasinya longgar, dan wajahnya pucat. Di lengannya, Sandi melengkung hebat. Wajahnya ungu karena usaha menangis, menolak sentuhan ayahnya seolah setelan mereknya terbuat dari duri. "Tidak tenang?" kata Rahmat terengah-engah. Keangkuhan 5 menit yang lalu telah retak. Pria kuat yang menggerakkan jutaan dengan satu panggilan telepon tidak bisa menghentikan tangisan bayi 12 kilogram. "Saya coba lakukan seperti yang kau bilang, soal punggungnya, tapi tidak berhasil." Dia tersedak. Dewi melepaskan tasnya. Suara kanvas menghantam lantai adalah satu-satunya jawaban. "Berikan padaku," perintahnya. Suaranya lembut, tetapi memiliki baja tersembunyi yang tidak mentolerir bantahan. Rahmat dikalahkan oleh keputusasaan, menyerahkan anak itu. Begitu Sandi mencium aroma sabun netral dan merasakan tekstur seragam Dewi, perubahannya ajaib. Bayi itu menenggelamkan wajahnya di leher Dewi. Tangan kecilnya mencengkeram kain biru dengan keputusasaan dan teriakan berhenti, digantikan oleh isakan tersendat-sendat dan desahan lega yang dalam. Rahmat mengamati adegan itu tertegun. Ia merasakan sengatan cemburu, tetapi juga keraguan yang mengikis mulai memakan harga dirinya. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" tanya Rahmat. Kali ini tanpa amarah, hanya dengan kebingungan yang tulus. "Dokter anak terbaik di negeri ini memberitahu saya bahwa Sandi adalah anak yang menjaga jarak, bahwa kondisi motoriknya membuatnya frustrasi. Itulah sebabnya ia agresif. Tetapi bersamamu, ia anak yang berbeda." Dewi menimang Sandi secara ritmis, mengabaikan kehadiran Tuan, fokus menurunkan detak jantung si kecil. "Dokter mereka membaca berkas, Pak Rahmat." "Saya membaca anak-anak Bapak," jawabnya tanpa menatap. Sandi bukan menjaga jarak. Sandi takut. Takut kakinya tidak merespons. Takut jatuh dan tidak ada yang merayakannya. Bapak melihat sirkus di ruang tamu. Sandi melihat tantangan yang bisa ia atasi. Rahmat mengusap wajahnya frustrasi. Bapak menyebutkan sebelumnya bahwa ia berdiri. Itu tidak mungkin. Dokter Aryaga sudah jelas. Hipotonia otot parah di tubuh bagian bawah. Ia bilang mungkin akan berjalan usia 2 tahun dengan alat bantu.
Jangan bohongi saya untuk mendapatkan pekerjaanmu kembali. Dewi mengangkat pandangan. Matanya bersinar dengan intensitas yang membuat Rahmat mundur selangkah. Saya tidak berbohong, Tuan. Dan saya tidak ingin mendapatkan kembali pekerjaan di mana saya diperlakukan seperti sampah. Tetapi saya tidak akan membiarkan Bapak terus percaya bahwa anak Bapak cacat hanya karena Bapak kurang iman untuk melihatnya mencoba. Iman? Rahmat tertawa tidak percaya. Iman tidak menyembuhkan kondisi medis, Dewi. Sains yang menyembuhkan. Dan sains mengatakan, anak saya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau begitu sains salah, putus Dewi. Atau mungkin sains membutuhkan cinta untuk berfungsi. Apakah Bapak pikir saya sedang bermain-main di lantai? Apa yang Bapak lihat? Menara manusia itu? Latihan isometrik itu? Saat berdiri di atas perut saya, Sandi harus menyesuaikan keseimbangannya setiap detik karena saya bernapas, karena saya bergerak. Otaknya terpaksa terhubung dengan ototnya dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh mesin terapi dingin manapun. Rahmat terdiam memproses informasi itu. Itu masuk akal, itu logis. Tetapi itu terlalu sederhana, terlalu rendah hati untuk menjadi kebenaran. Buktikan, tantang Rahmat. Suaranya turun menjadi bisikan serak. Jika apa yang kau katakan benar, buktikan sekarang. Di sini, Dewi menatap Sandi yang sudah tenang, dengan mata terpejam, bersandar di bahunya. Kemudian ia menatap Rahmat. Ia tahu itu adalah risiko. Anak itu lelah, stres. Jika ia gagal, Rahmat akan memiliki alasan sempurna untuk memecat dan mempermalukannya seumur hidup. Tetapi jika ia tidak melakukannya, Sandi akan kembali ke kehidupan tidak bisa yang dikutuk oleh diagnosis secari kertas. Ayo ke ruang tamu, kata Dewi sambil melewati Rahmat dan berjalan kembali ke dalam rumah. Dan tolong Tuan, jika ini berhasil, jangan bertepuk tangan, jangan berteriak, cukup lihat saja. Ruang tamu tetap seperti yang mereka tinggalkan, dengan mainan berserakan dan gema pertengkaran sebelumnya masih melayang di udara. Rizky, yang tertinggal sendirian menangis pelan di sofa, mengangkat kepalanya saat melihat Dewi masuk. Ia mengulurkan tangan, tetapi Dewi memberinya isyarat lembut untuk menunggu dengan tangannya, sebuah isyarat yang langsung dipahami anak itu. Ibu Siti muncul dari lorong samping, tertarik oleh kembalinya yang tak terduga. Melihat Dewi masih di ruang tamu, wajahnya berubah menjadi cemberut marah. Tuan, apa masih ada wanita ini di sini? Seru kepala pelayan itu, maju dengan langkah cepat. Saya pikir kita sudah membersihkan rumah dari keheningan, Siti, geram Rahmat. Tanpa menatapnya, matanya terpaku pada Dewi dan anak-anaknya. Nadanya begitu tajam sehingga wanita tua itu berhenti mendadak dengan mulut terbuka, tersinggung dan terkejut. Rahmat berdiri di dekat kusen pintu dengan tangan bersilang, postur defensif yang menyembunyikan ketakutannya. Ia ingin percaya, tetapi ia takut kecewa lagi. Dewi berjalan ke tengah karpet krem. Ia berlutut perlahan, sejajar dengan mata Sandi. Dengan kelembutan tak terbatas, ia melepaskan anak itu dari dadanya dan meletakkannya berdiri di atas karpet. Tangan besarnya yang hangat menahan pinggang si kecil. Sandi terhuyung-huyung. Kaki kecilnya yang terbungkus overall denim gemetar terlihat. Ia secara naluriah berusaha berpegangan pada pakaian Dewi, sedikit merengek. Kau yang menahannya, tuduh Rahmat dari pintu dengan suara syarat skeptisisme. Jika engkau melepaskannya, dia jatuh. Itu yang selalu terjadi. SST, diam, desis Dewi tanpa mengalihkan pandangan dari mata anak itu. Lihat ayah sayang. Kamu kuat, kamu raksasa. Dewi menarik tangannya dari pinggang anak itu, tetapi membiarkannya beberapa milimeter dari tubuhnya, siap menangkap, menciptakan medan kekuatan tak terlihat berupa keamanan. Sandi berdiri di sana bergoyang seperti daun tertiup angin. Lututnya menekuk ke dalam. Dia akan jatuh, bisik Siti dengan racun. Ini kekejaman. Sudah kubilang diam, raung Rahmat dengan jantung berdebar kencang. Sandi melihat sekeliling ketakutan karena ruang kosong. Matanya mencari ayahnya, tetapi Rahmat adalah patung jauh dan buram. Lalu mata itu kembali ke Dewi. Ia ada di sana tersenyum dengan senyum cerah yang menjanjikan segalanya akan baik-baik saja. Ia tidak menatapnya dengan belas kasihan, ia menatapnya dengan bangga. Dewi perlahan mundur, satu langkah, dua langkah, merangkak berlutut ke belakang, menjauh dari anak itu. Kemari Sandi, bisiknya, merentangkan tangan terbuka. Kemari pada tante, kemari untuk pelukan. Jaraknya hanya sekitar 1 meter, tetapi bagi anak dengan hipotonia itu adalah jurang. Sandi mengeluarkan rengekan frustrasi, melihat kakinya, melihat ke Dewi, dan kemudian itu terjadi.
Sandi mengepalkan tangan mungilnya di samping tubuhnya. Wajahnya berkerut dalam konsentrasi mutlak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembangkan dada kecilnya, dan mengangkat kaki kanannya. Itu bukanlah gerakan yang anggun. Itu canggung, berat. Hentakan sepatu ke lantai kayu yang bergema dalam keheningan kuburan ruangan itu. Rahmat berhenti bernapas. Kukunya menancap di lengannya sendiri melalui kain setelan jasnya. Kaki kiri mengikutinya. Satu langkah, Sandi miring berbahaya ke depan. Rahmat bersiap lari menangkapnya, tetapi Dewi mengangkat pandangan dan melemparkan tatapan tajam yang menghentikannya seketika. "Percayalah," kata matanya. Anak itu memulihkan keseimbangan dengan mengayunkan lengan. Ia mengambil satu langkah lagi dan satu langkah lagi. "Ya Tuhan." Bisikan lolos dari bibir Rahmat, seperti doa yang tidak disengaja. Itu bukan langkah terseret anak sakit. Itu adalah langkah mantap anak yang punya tujuan. Sandi mengeluarkan tawa gugup, campuran antara rasa takut dan kegembiraan, dan melompat maju 2 langkah terakhir, jatuh ke dalam pelukan terbuka Dewi. "Itu dia!" teriak Dewi memeluknya dan berguling bersamanya di karpet, memenuhi wajahnya dengan ciuman. "Kau berhasil. Kau juara." Rizky, dari sofa, mulai bertepuk tangan dan tertawa, tertular oleh kemenangan saudaranya. Adegan itu adalah bukti tak terbantahkan. Tidak ada dokter, tidak ada alat bantu, tidak ada terapi jutaan dolar yang bisa mencapai apa yang telah dicapai wanita ini dengan kesabaran, lantai, dan cinta. Rahmat merasa lantai terbuka di bawah kakinya. Seluruh sistem kepercayaannya, berdasarkan membayar yang terbaik dan menuntut hasil instan, runtuh. Ia menatap anaknya, yang tertawa dalam pelukan pelayan kampungan itu, dan kemudian menatap tangannya yang kosong. Ia sadar dengan rasa sakit tajam di dadanya, bahwa ia tidak mengenal anaknya. Ia tidak tahu bahwa ia bisa berjalan, tidak tahu bahwa ia bisa berani. Ia telah kehilangan keajaiban itu, karena terlalu sibuk menghakimi metodenya. Ibu Siti, melihat narasinya lepas dari genggaman, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, yang paling kotor. "Baiklah," kata wanita tua itu dengan nada menghina, memecah momen magis. "Berjalan adalah satu hal, tetapi kesopanan adalah hal lain. Tuan, jangan biarkan trik pasar malam ini membutakan penilaian Bapak. Ingat apa yang saya katakan. Ingat apa yang hilang di brankas Nyonya." Rahmat, yang masih memiliki air mata kekaguman di matanya, berbalik ke arah Siti. Penyebutan brankas itu seperti seember air es. Kegembiraan keajaiban bertabrakan hebat dengan kecurigaan yang ditanamkan. "Apa yang kau bicarakan?" tanya Rahmat, suaranya serak. "Saya tidak ingin mengatakannya di depan Nona Dewi, Tuan," bohong Siti menunjuk Dewi dengan jari kurusnya. "Tetapi, selagi Bapak dinas, saya perhatikan. Bros kupu-kupu mendiang Nyonya telah hilang, yang Bapak simpan dengan begitu cermat. Dan kebetulan gadis ini satu-satunya yang masuk membersihkan kantor Bapak." Dewi berdiri perlahan, Sandi masih di pelukannya. Wajahnya pucat. "Saya tidak pernah menyentuh apapun dari brankas itu," katanya, dengan suara tegas, tetapi gemetar karena tuduhan itu. "Tidak pernah." Rahmat menatap Dewi, lalu ke anaknya di pelukannya, dan akhirnya ke Siti. Keraguan kembali muncul di benaknya, beracun dan cepat. Keajaiban fisik tidak dapat disangkal, tetapi secara moral, mungkinkah wanita ini adalah malaikat bagi anak-anak dan iblis bagi kekayaan keluarganya? "Siti," kata Rahmat mengeraskan wajahnya lagi. "Kau yakin dengan apa yang kau katakan?" "Sama yakinnya dengan saya berdiri di sini, Tuan." "Periksa ranselnya, periksa tas tua yang dibawanya itu. Jika dia tidak takut akan apapun, dia tidak keberatan kita periksakan." Perangkap sudah dipasang dan Rahmat, seorang pria yang mengandalkan fakta dan bukti, berjalan ke tas kanvas yang ditinggalkan Dewi di pintu masuk ruang tamu. Ketegangan di ruangan berubah dari euforia menjadi teror polisi dalam sedetik. Tangan Rahmat menutup tali tas kanvas tua itu. Udara di ruangan menjadi pengap, syarat dengan listrik statis yang membuat bulu kuduk berdiri. Sandi, masih di pelukan Dewi, berhenti tertawa saat merasakan ketegangan di tubuh pengasuhnya. Rizky dari sofa memasukkan jari ke mulutnya, mengamati dengan mata besar dan ketakutan bagaimana ayahnya menginvasi satu-satunya properti pribadi wanita yang memberi mereka kasih sayang. Dewi tidak bergerak untuk menghentikannya, tidak berteriak, tidak memprotes, hanya memeluk Sandi lebih erat ke dadanya, mengangkat dagunya dengan martabat, yang kontras menyakitkan, dengan seragam kusut dan sepatu usangnya. "Jika itu yang Bapak butuhkan untuk mempercayai kejujuran saya, lakukanlah," kata Dewi. Suaranya tidak bergetar, meskipun lututnya gemetar.
Tetapi Bapak yang melakukannya. Jangan biarkan dia menyentuh barang-barang saya. Rahmat menatap Siti, yang menunggu dengan senyum serakah, mengantisipasi kilauan berlian di antara pakaian sederhana itu. Kemudian, dengan gerakan kering, Rahmat membalik isi tas ke atas meja kopi kaca, tepat di samping vas yang nilainya lebih mahal daripada seluruh hidup pengasuhnya. Benda-benda jatuh, tetapi tidak ada suara berat perhiasan. Jatuh sikat rambut dengan bulu usang. Jatuh 2 pasang kaos kaki putih yang telah ditambal tumitnya. Jatuh sekotak pil hipertensi dengan label harga apotek generik masih menempel dan jatuh sebuah foto kecil berlaminasi buatan sendiri. Tidak ada lagi, tidak ada bros, tidak ada uang, tidak ada apapun yang berharga secara materi. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Rahmat mengaduk-aduk benda-benda itu dengan tangannya, berharap menemukan lapisan ganda, saku rahasia, sesuatu yang bisa membenarkan tuduhan dan paranoia dirinya sendiri. Tetapi ia hanya menyentuh kemiskinan yang bermartabat dari seorang wanita pekerja keras. Ia mengambil foto itu. Itu adalah gambar buram seorang wanita tua di kursi roda, tersenyum dengan kehangatan yang sama seperti Dewi. Di baliknya tulisan bergetar berbunyi, "Agar kau tidak lupa demi siapa kau berjuang, nak." Rahmat merasakan mual mendadak. Rasa malu naik ke lehernya seperti luka bakar. Ia telah melanggar privasi seseorang yang hanya menyimpan obat untuk ibunya dan kenangan. Tidak ada, gumam Rahmat melepaskan foto itu seolah membakar. Siti, yang wajahnya berubah dari kesombongan menjadi ketidakpercayaan, melangkah maju kehilangan ketenangannya. Tidak mungkin, pasti ada di sana, teriak wanita tua itu, menerjang meja dan mengobrak-abrik kaos kaki tua dengan tangan kurusnya. Yakin itu ada di sana. Periksa saku seragamnya. Periksa dia, pencuri itu licik. "Tuan, sudah cukup!" Teriakan Rahmat membuat kaca jendela bergetar. Ia mencengkeram pergelangan tangan Siti sebelum ia sempat menyentuh Dewi. Ia menatap wanita tua itu dengan kemarahan dingin, campuran kekecewaan dan kejengkelan. "Sudah cukup penghinaan untuk hari ini," kata Rahmat melepaskan tangan kepala pembantu itu dengan jijik. "Tidak ada apa-apa. Kau salah atau lebih buruk lagi kau berbohong." "Tuan, saya tidak pernah." Siti mulai membela diri, mundur pucat. "Pergi ke dapur sekarang," perintahnya tanpa menatapnya. Ketika wanita tua itu menghilang, menggerutu dan menyeret racunnya ke lorong, Rahmat ditinggal sendirian dengan Dewi dan anak-anak. Suasana berubah, tetapi tidak mengendur. Rasa malu Rahmat dengan cepat berubah menjadi penghalang pertahanan. Ia tidak bisa meminta maaf. Harga dirinya sebagai pria berkuasa tidak tahu cara membungkuk begitu banyak tanpa patah. Ia harus mempertahankan kendali. Ia harus menjadi bos. Ia mengambil kotak obat dan foto itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas dengan gerakan kaku. Kemudian ia menatap Dewi. Wanita itu tidak menatapnya dengan kebencian, tetapi dengan kesedihan mendalam yang tak tertahankan baginya. "Kau telah membuktikan anakku bisa berjalan," kata Rahmat. Suaranya kembali ke nada formal dan jauh dari ruang rapat. "Dan kau telah membuktikan kau tidak mencuri apapun hari ini." "Saya telah membuktikan saya orang yang berintegritas, Tuan." "Itu seharusnya cukup," balasnya. "Di duniaku, integritas adalah minimum, bukan prestasi," balasnya berlindung di balik sikap dinginnya. "Dengar baik-baik, Dewi. Saya tidak akan memecatmu. Saya tidak bisa. Tidak setelah melihat Sandi. Jelas kau punya pengaruh atas mereka yang tidak ku mengerti, tetapi yang berhasil." Mata Dewi sedikit bersinar, percikan harapan, bukan karena uang, tetapi karena tidak harus meninggalkan si kecil. "Tetapi," potong Rahmat, mengangkat jari telunjuk otoriter, "segalanya akan berubah. Kau tetap tinggal, tapi kau dalam masa percobaan sungguhan. Tidak ada permainan di lantai, tidak ada teriakan, tidak ada perilaku liar. Saya ingin kau berperilaku seperti profesional tingkat tinggi." Rahmat berjalan mengelilingi wanita itu, menandai wilayahnya. "Kau akan selalu memakai seragam yang bersih dan disetrika. Anak-anak akan makan di meja, bukan di sofa. Jika mereka bermain, itu akan dengan mainan edukatif, bukan membuat menara manusia. Saya ingin keteraturan, Dewi. Saya ingin keheningan mulai jam 8. Saya ingin rumah ini kembali menjadi rumah yang terhormat, bukan taman bermain. Kau punya seminggu. Jika dalam seminggu saya melihat satu sarung tangan karet kuning tergeletak di ruang tamu saya, kau pergi tanpa sepeser pun. Mengerti? Itu adalah kesepakatan yang kejam." Ia memintanya untuk tinggal, tetapi melarangnya menggunakan alat yang sama permainan, tawa, kontak fisik, tanpa hambatan yang telah mencapai keajaiban. Ia memintanya menyembuhkan anak-anaknya, tetapi tanpa terlalu mencintai mereka. Dewi menatap Sandi,
yang sedang bermain dengan kancing seragamnya. Ia tahu menerima syarat-syarat itu seperti mencoba memadamkan api dengan obat tetes. Tetapi ia menatap kaki anak itu, kaki yang baru saja mengambil langkah pertama mereka. Jika ia pergi, kaki-kaki itu akan kembali layu di kursi. "Mengerti, Tuan," katanya dengan suara pelan. "Saya akan melakukannya dengan cara Bapak." "Bagus." Rahmat merapikan dasinya, merasa menang secara palsu. "Lanjutkan lagi. Besok saya mulai bekerja dari kantor di rumah. Saya akan mengawasi setiap gerakan, jangan kecewakan saya." Rahmat keluar dari ruang tamu tanpa melihat ke belakang, membawa serta kesendiriannya dan meninggalkan Dewi dengan kemenangan yang pahit. Ia mendapatkan pekerjaan itu, tetapi jiwanya dilarang. 3 hari berikutnya adalah siksaan beludru abu-abu. Rumah itu, yang sebelumnya dihiasi dengan ledakan tawa tiba-tiba, telah jatuh di bawah selubung koreksi yang menyesakkan. Pak Rahmat menepati janjinya, membatalkan jadwalnya yang tersisa di Singapura, dan mengunci diri di kantornya. Sebuah ruangan berlapis kayu gelap di lantai 1, dengan pintu terbuka cukup lebar, untuk mendengar apa yang terjadi di bawah. Ia duduk di depan komputernya berpura-pura memeriksa neraca dan kontrak, tetapi inderanya sepenuhnya terfokus pada lorong dan ruang tamu. Ia adalah mata-mata di kastilnya sendiri. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia benar, bahwa keteraturan membawa kedamaian, bahwa struktur membawa kesejahteraan, tetapi apa yang ia dengar perlahan membunuhnya. Ia mendengar langkah kaki Dewi, berirama dan lembut. Ia mendengar suaranya, kini terkendali, mengatakan hal-hal seperti, "Duduk yang benar, Rizky. Jangan buang makananmu, sayang. Tuan akan marah." Ia mendengar keheningan. Keheningan yang berat, padat, hanya dipecah oleh tangisan sesekali dan singkat si kembar. Tangisan kebosanan dan frustrasi yang Dewi tenangkan dengan cepat dengan SSST, "Sudah lewat, sudah lewat." Tidak ada tawa terbahak-bahak, tidak ada lari-larian, tidak ada kehidupan. Pada hari ketiga, rasa ingin tahu mengalahkan harga diri. Rahmat bangkit dari kursi kulit ergonomisnya dan berjalan berjinjit ke pintu. Ia mengintip ke lorong yang mengarah ke balkon dalam, dari mana ia bisa melihat ruang tamu di bawah tanpa terlihat. Pemandangan yang ia lihat menghancurkan kerangka berpikirnya. Anak-anak itu duduk di karpet, dikelilingi oleh mainan kayu impor mahal dan balok bangunan berwarna netral. Mereka bersih, rapi, rambut mereka disisir belah samping. Dewi duduk di kursi mengawasi mereka dengan tangan terlipat di pangkuan, persis seperti yang ia perintahkan, seperti seorang profesional. Itu tampak seperti foto majalah dekorasi, sempurna, dingin, mati. Rizky memegang balok merah, menatapnya dengan enggan dan menjatuhkannya. Sandi berbaring tengkurap, mengisap jarinya, dengan pandangan kosong ke langit-langit. Ia tidak mencoba bangkit, tidak mencoba berjalan. Untuk apa? Tidak ada siapapun di lantai yang menunggunya dengan tangan terbuka. Rahmat merasakan nyeri tajam di dadanya. Apakah ini yang ia inginkan? Anak-anak yang tampak seperti manekin. Apakah ini kesopanan yang sangat dibela Siti? Tiba-tiba, Dewi melihat ke jam dinding. Pukul 11 pagi. Ia tahu Rahmat biasanya ada konferensi video pada jam ini, dan memakai headset. Mengira sang ogre terputus dari dunia, Dewi bertransformasi. Awalnya halus. Ia menyelinap dari kursi ke lantai, bukan dengan suara bising, melainkan seperti kucing. Ia melepas sepatunya tanpa suara, mendekati Sandi, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Anak yang tampak seperti tanaman layu beberapa detik sebelumnya membuka matanya lebar-lebar dan senyum nakal menerangi wajahnya. Dewi mengeluarkan dari sakunya bukan sarung tangan kuning, melainkan 2 kaos kaki dengan wajah yang dilukis di jari-jarinya. Ia memakainya di tangannya. "Halo, aku Tuan Kentang," bisik Dewi, membuat suara berat dan konyol, menggerakkan tangan kanannya di depan wajah Rizky. Rizky mengeluarkan tawa tercekik, menutupi mulutnya dengan tangan, seolah tahu mereka melakukan kejahatan. "Aku Nyonya Tomat," jawabnya dengan tangan lain menggelitik perut Sandi. Efeknya seperti listrik. Energi ruangan langsung berubah. Warna kembali ke pipi anak-anak. Sandi bangkit tertawa pelan, mencoba menangkap Tuan Kentang. Rizky melompat ke punggung Dewi memeluknya. Rahmat, dari tempat persembunyiannya di atas, melihat Dewi berguling di lantai bersama mereka, tetapi kali ini tanpa suara. Mereka bermain pura-pura, membuat gerakan berlebihan, membuka mulut meniru teriakan perang tanpa mengeluarkan suara, melompat di atas bantal mendarat dengan kelembutan bulu. Itu adalah tarian kebahagiaan rahasia. Ia melihat Dewi membantu Sandi berdiri. Tanpa sepatah kata pun, ia menawarkan tangannya yang kini disamarkan sebagai boneka. Sandi berdiri gemetar,
tetapi bertekad, dan mengambil 3 langkah ke arahnya, menggigit lidahnya karena konsentrasi dan kegembiraan. Bagus, isyarat Dewi tanpa suara, bertepuk tangan dalam diam. Rahmat mundur dari balkon dengan punggung menempel ke dinding lorong. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa dialah penjahat dalam cerita ini. Ia telah menciptakan penjara emas, di mana kebahagiaan harus diselundupkan seolah ilegal. Dewi tidak membangkang karena pemberontakan. Ia membangkang karena cinta. Ia menyelamatkan anak-anaknya dari kesedihan yang ia paksakan sendiri. Ia menunduk melihat tangannya sendiri. Mereka bersih, terawat, sempurna, dan kosong. Ia tidak pernah bermain boneka kaos kaki. Ia tidak pernah berguling di lantai. Istrinya, Laura, biasa mengatakan, "Rahmat, rumah bisa dibersihkan." Tetapi masa kecil tidak kembali. Ia telah melupakannya. Tepat ketika ia hendak turun. Dan tidak tahu mungkin bergabung dengan mereka, mungkin meminta maaf. Sebuah bayangan melintas di pandangan periferinya. Ibu Siti berdiri di ujung lorong yang berlawanan. Ia tidak melihat Rahmat mengintip. Ia juga sedang mengintip ruang tamu di bawah, tetapi ekspresinya bukan wahyu atau kelembutan. Matanya menyipit, terpaku pada kebahagiaan bisu Dewi dan anak-anak. Di tangannya, Siti mencengkeram kain pel dengan begitu keras, sehingga buku-buku jarinya memutih. Rahmat melihat wanita tua itu berbalik, dan diam-diam masuk ke kamar utama, kamar Rahmat, tempat brankas berada. Sebuah alarm berbunyi di kepala Rahmat. Bukan alarm pencurian, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Ia teringat tuduhan bros itu. Ia teringat kepastian Siti menuntut tasnya diperiksa. Dan sekarang melihatnya menyelinap ke kamarnya saat Dewi sibuk di bawah, Rahmat tidak turun ke ruang tamu. Sebaliknya, ia melepas sepatu kulit sol Italianya agar tidak bersuara. Ia berubah menjadi pemburu sunyi yang dibutuhkan rumahnya. Ia berjalan menuju kamarnya sendiri, berhenti tepat sebelum kusen pintu, menahan napas. Apa yang ia lihat melalui celah itu membuatnya kedinginan, lebih dingin dari penghinaan sebelumnya. Siti tidak sedang membersihkan. Siti berada di depan meja nakasnya dengan kotak beludru kecil, tempat ia menyimpan jam emas kakeknya dan bros berlian yang seharusnya sudah hilang. Wanita tua itu membuka kotak itu. Kilauan berlian berkelip dalam remang-remang, tetapi ia tidak memasukkannya ke saku untuk dicuri. Ia memegangnya di tangan, menatapnya dengan kebencian, dan kemudian keluar dari kamar, tetapi bukan menuju pintu keluar. Ia menuju lemari lorong, tempat Dewi menggantung mantel, dan meninggalkan tas kanvasnya saat bekerja. Rahmat mengerti segalanya dalam sedetik kejernihan yang brutal. Tidak ada pencurian, akan ada jebakan. Siti tidak menginginkan uang. Ia ingin kehancuran Dewi dan hendak mengeksekusi fase terakhir rencananya, tepat ketika Rahmat mulai melihat cahaya. Pria miliarder itu merasakan amarah baru, yang berbeda. Itu bukan amarah panas dan reaktif dari ayah yang tersinggung. Itu adalah amarah dingin, penuh perhitungan, dan mematikan dari pebisnis yang menemukan bahwa ia telah dikhianati oleh tangan kanannya. Ia mundur ke bayangan lorong, membiarkan Siti lewat dengan bros di tangan menuju ransel Dewi. "Lakukan," bisik Rahmat pada dirinya sendiri dengan mata gelap terpaku pada punggung wanita tua itu. "Gali kuburanmu sendiri, Siti. Hari ini tirani di rumah ini berakhir. Tetapi sebelum bertindak, ia membutuhkan bukti definitif. Ia membutuhkan kejahatan itu terjadi sehingga tidak ada alasan, atau itu salah paham atau air mata buaya dari seorang pelayan berusia 40 tahun. Rahmat kembali ke kantornya, menyalakan monitor kamera keamanan internal. Kamera yang Siti yakini tidak pernah ia lihat, dan menekan tombol rekam. Perang untuk jiwa rumah telah dimulai, dan Rahmat untuk pertama kalinya tahu di pihak mana ia harus bertarung. Layar monitor mengeluarkan dengungan listrik yang hampir tak terdengar, tetapi bagi Pak Rahmat itu terdengar seperti sirene alarm. Dari kegelapan kantornya, yang kini telah menjadi kabin pengawasan darurat, ia mengamati gambar berbutir hitam putih yang ditransmisikan oleh kamera lorong servis. Tangannya bertumpu di atas meja mahoni, terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di monitor, Ibu Siti bukanlah wanita tua yang melayani yang membawakan teh. Ia adalah bayangan licik. Rahmat melihatnya berhenti di depan lemari tanam tempat Dewi menyimpan tas kanvasnya. Wanita tua itu melihat ke kedua sisi lorong gerakan naluriah rasa bersalah, memastikan tidak ada saksi mata. Ia tidak tahu bahwa mata digital atasannya sedang membedahnya dari lantai atas. Siti mengeluarkan bros dari sakunya. Melalui layar, kilau berlian hanyalah titik cahaya putih, tetapi Rahmat mengenali bentuknya. Itu adalah bros kupu-kupu yang ia berikan kepada mendiang istrinya,
Laura, pada ulang tahun terakhir mereka. Melihat perhiasan itu, simbol cinta yang murni dan tragis, di tangan beracun kepala pembantunya, menyebabkan rasa jijik fisik yang membuatnya ingin muntah. Dengan gerakan cepat dan gugup, Siti membuka resleting tas Dewi. Ia memasukkan tangannya jauh ke dalam, mencari tempat persembunyian yang aman di antara pakaian sederhana pengasuh itu. Rahmat menahan napas, merasakan campuran antara ketertarikan yang tidak wajar dan kemarahan yang membara. Ia sedang menyaksikan kejahatan secara real time. Ia sedang melihat bagaimana kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah sedang dibuat. Siti menarik tangannya, menutup tas, dan merapikan kain untuk menghapus jejak manipulasi apapun. Kemudian ia menyeka rambut abu-abunya, membentuk wajahnya menjadi topeng kesalehan yang kaku yang biasa ia gunakan, dan berjalan menuju ruang tamu. Rahmat jatuh ke sandaran kursinya, mengembuskan napas yang telah ia tahan. Perekaman terus berjalan. Ia punya bukti, ia punya senjata yang masih berasap, tetapi apa yang ia rasakan bukanlah kelegaan, melainkan rasa bersalah yang menggerogoti. Berapa kali hal ini terjadi sebelumnya, ia teringat perawat 3 bulan lalu yang kehilangan jam tangan perak. Ia teringat gadis muda yang dipecat karena konon memecahkan vas dinasti Ming, sengaja. Siti selalu menjadi saksi, penemu, penyelamat aset keluarga. Saya buta, gumam Rahmat, sambil mengusap wajahnya. Saya membiarkan seekor ular merawat sarang saya. Di bawah di ruang tamu, suasananya tetap damai secara rahasia. Dewi, yang tidak tahu badai yang akan datang, terus bermain dengan si kembar. Rahmat bisa membayangkan senyum mereka. Ia bisa merasakan kehangatan yang terpancar, bahkan melalui dinding dan lantai yang memisahkannya. Dewi sedang memperbaiki anak-anaknya dengan cinta dan kaus kaki tua, sementara di atas mesin kebencian sedang dihidupkan untuk menghancurkannya. Rahmat berdiri, ia tidak akan lari berteriak. Itu akan terlalu mudah bagi Siti. Ia akan menyangkal, akan mengatakan ia sedang mencari sesuatu, akan mengarang alasan. Tidak, Rahmat membutuhkan pengkhianatan total. Ia membutuhkan Siti memaparkan dirinya, mengucapkan kata-kata itu, menuduh dengan jari. Ia membutuhkan untuk melihat sejauh mana kejahatan manusia bisa melangkah ketika merasa tidak tersentuh. Ia mengancingkan jasnya, merapikan dasinya, dan mengambil ekspresi paling dingin dan tak terbaca dari repertoar pebisnisnya. Ia akan turun ke panggung, tetapi kali ini ia bukan boneka Siti. Ia akan menjadi hakim, juri, dan jika Tuhan berkenan, algojo moral dari wanita yang telah meracuni rumahnya. Sementara itu, di ruang tamu, Siti masuk. Ia tidak bersuara. Awalnya ia berdiri di ambang pintu, mengamati Dewi membantu Sandi menumpuk 3 balok kayu. Kebahagiaan pemandangan itu tak tertahankan bagi wanita tua itu. Melihat wanita rendahan itu menempati posisi ibu, menerima senyum para pewaris, adalah penghinaan pribadi atas 40 tahun pelayanannya yang ketat. Nikmati selagi bisa, nak, bisik Siti pada dirinya sendiri, mengelus saku celemeknya yang kosong, di mana sebelumnya ada berat bros itu. Musim dingin telah tiba. Siti menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara untuk teriakan teatrikal yang akan memecah harmoni. Inilah saatnya berakting. Teriakan Siti tidak manusiawi. Itu adalah jeritan camar terluka yang dirancang untuk memotong udara dan membekukan darah. Tuan Rahmat, dampak di ruang tamu langsung terasa. Menara balok yang baru saja dibangun, Sandi dengan susah payah, runtuh ketika anak itu tersentak hebat. Rizky, yang sedang tertawa di lantai, langsung menangis, ketakutan oleh volume yang tajam. Dewi, dengan refleks seseorang yang terbiasa melindungi, melompat ke depan, menutupi kedua anak itu dengan lengannya, menatap ke arah pintu dengan mata melebar, mengharapkan kebakaran atau penyusup bersenjata. Tetapi hanya melihat Siti. Kepala pembantu itu berdiri di tengah ruangan dengan tangan di kepala, memerankan serangan saraf yang layak mendapat penghargaan akademi. Ini sudah keterlaluan, ini akhir segalanya, teriak wanita tua itu, menatap langit seolah meminta belas kasihan ilahi. Saya tidak bisa diam lagi, hati nurani saya tidak mengizinkan. Rahmat muncul di puncak tangga. Ia menuruni anak tangga dengan kelambatan yang menyiksa, wajahnya seperti batu. Ia tidak berlari. Ia tidak bertanya apa yang terjadi. Ia hanya turun seperti awan badai yang syarat listrik statis. Apa arti keributan ini, Siti? Tanya Rahmat saat mencapai anak tangga terakhir. Suaranya rendah, terkontrol, tetapi memiliki ujung yang berbahaya yang tidak disadari Siti dalam euforia jahatnya. Tuan, Siti lari ke arahnya, mencengkeram tangannya dalam gerakan memohon.
Saya sudah mencoba sabar. Saya sudah mencoba memberi kesempatan pada orang ini, tetapi ada batasnya. Darah istrimu menuntut keadilan. Dewi berdiri perlahan dengan Rizky mencengkeram kaki kanannya dan Sandi di pelukannya. Ketakutan mencekik tenggorokannya. Ia tahu ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi ia juga tahu bahwa di dunia orang kaya, kebenaran orang miskin bernilai kurang dari debu. "Apa yang kau bicarakan?" tanya Dewi dengan suara gemetar, tetapi bermartabat. "Kau tahu apa yang kubicarakan, munafik," sembur Siti. Berbalik menghadapnya dengan mata memerah karena kebencian. "Saya sudah memperhatikan hal-hal, Tuan. Hal-hal kecil yang menghilang, koin, sendok perak. Tetapi hari ini dia sudah terlalu jauh. Saya pergi membersihkan nakas Bapak, Tuan, seperti yang saya lakukan setiap hari Jumat, dan kotak beludru biru itu terbuka." Rahmat tidak berkedip, menjaga tatapannya terpaku pada Siti. "Bros, kupu-kupu itu hilang," teriak Siti sambil meletakkan tangan di dada. Bros Nyonya Laura sudah tidak ada. Dan satu-satunya orang yang berkeliaran di lantai atas selagi Bapak bekerja, Tuan, adalah dia. Saya melihatnya naik dengan alasan mencari handuk bersih. Itu adalah kebohongan kasar. Dewi tidak naik seharian itu. Ia dilarang menginjak lantai 2, kecuali ada perintah tegas. Tetapi tuduhan itu melayang di udara, berat dan beracun. "Saya tidak naik, Tuan," kata Dewi cepat, menatap mata Rahmat. "Saya tidak pernah meninggalkan ruang tamu ini. Bapak-bapak ada di atas. Bapak tahu saya tidak naik." Rahmat tidak menjawab Dewi. Ia tetap diam, membiarkan kepanikan tumbuh, membiarkan Siti menjadi terlalu percaya diri. "Dia berbohong," desak Siti. "Mereka seperti tikus, Tuan. Mereka bergerak dalam bayangan, tetapi kali ini saya menangkapnya. Saya yakin dia belum sempat membawanya keluar rumah. Dia pasti menyimpannya di barang-barangnya, siap membawanya begitu dia selesai bertugas. Saya menuntut agar tasnya kita periksa sekarang juga demi mengenang Nyonya." Si kembar menangis putus asa, merasakan agresi di udara. Sandi menyembunyikan wajahnya di leher Dewi, membasahi seragamnya dengan air mata. "Lagi tidak," bisik Dewi dan air mata ketidakberdayaan mengalir di pipinya. "Dia sudah memeriksa barang-barang saya sekali. Berapa kali lagi dia perlu mempermalukan saya?" "Sebanyak yang diperlukan sampai kebenaran muncul," kata Siti. Tanpa menunggu izin, ia berlari menuju lemari di lorong tempat tas Dewi berada. Rahmat mengikutinya dengan langkah lambat. Dewi menggendong Sandi dan menyeret Rizky dengan tangan, juga mengikuti karena ia tidak punya pilihan. Itu adalah prosesi pemakaman menuju eksekusi sosialnya sendiri. Siti mengeluarkan tas dengan kekerasan, melemparkannya ke lantai aula masuk. "Buka, Tuan," tuntut wanita tua itu. "Buka, dan lihat sendiri siapa yang Bapak masukkan ke rumah Bapak." Rahmat menatap tas itu, lalu menatap Dewi. Pengasuh muda itu pucat, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Tuan, saya bersumpah demi nyawa ibu saya. Saya tidak punya apa-apa, mohon Dewi." Suaranya pecah. "Saya hanya ingin merawat anak-anak. Saya tidak butuh perhiasan Bapak. Saya tidak membutuhkannya." "Semua pencuri bilang begitu," putus Siti. Rahmat membungkuk. Tangannya yang terawat menyentuh kanvas usang itu. Ia membuka ritsletingnya perlahan. Suara ritsleting yang merobek keheningan tak tertahankan. Siti membungkuk ke depan dengan senyum hiu menunggu kilau kemenangan. Rahmat memasukkan tangannya, menyingkirkan pakaian, dan jari-jarinya menggenggam logam dingin dan batu keras. Ia mengeluarkannya perlahan. Bros kupu-kupu itu berkilau di bawah cahaya lampu aula masuk. Berlian-berlian itu berkelip dengan kemurnian ironis di tengah begitu banyak kekotoran moral. "Aha!" teriak Siti dengan kemenangan, menunjuk dengan jarinya seolah itu adalah pedang. "Itu dia, saya sudah tahu. Pencuri, menyedihkan, kau mencuri dari orang mati." Dewi mengeluarkan napas kaget. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan melepaskan anak-anak selama sedetik. Ia mundur hingga menabrak dinding. "Tidak," gumam Dewi menggelengkan kepala dengan mata penuh teror. "Itu bukan milik saya tidak meletakkannya di sana. Seseorang mempermainkan saya." "Siti." "Siapa? Hantu? Bayi-bayi? Apa itu kau?" "Kami menangkapmu dengan tangan di atas kue," kata Siti. Ia berbalik ke arah Rahmat mengharapkan ledakan amarah, mengharapkan ia menendang gadis itu keluar, mengharapkan perintah untuk memanggil polisi. "Tuan, panggil pihak berwenang," desak Siti. "Biarkan dia diborgol, biarkan dia belajar bahwa dengan keluarga tidak ada yang main-main." Rahmat berdiri tegak memegang bros tinggi-tinggi. Ia menatapnya di bawah cahaya memutarnya. Kemudian ia menurunkan tangannya dan menatap Dewi.
Ia melihat teror mutlak di wajahnya. Kehancuran seseorang yang tahu kebenaran tidak penting ketika bukti sudah diatur. Ia melihat anak-anaknya menangis di kakinya, memeluk kakinya, seolah mereka adalah korban kapal karam yang berpegangan pada tiang. Dan kemudian, Rahmat menoleh perlahan ke arah Siti. Senyum wanita tua itu goyah sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan Rahmat yang tidak cocok. Tidak ada amarah tak terkendali. Ada ketenangan sedingin es, kegelapan yang dalam dan menakutkan. "Kau benar, Siti," kata Rahmat. Suaranya bergema di marmer aula masuk. "Dengan keluarga saya, orang tidak bermain-main." "Tepat sekali, Tuan. Itulah sebabnya Bapak harus katakan padaku satu hal," sela Rahmat tanpa mengalihkan pandangan dari wanita tua itu. "Bagaimana kau tahu itu ada di dasar tas, di bawah kaus kaki?" Siti berkedip gugup. Saya berasumsi, pencuri selalu menyembunyikan barang di bagian bawah." "Itu naluri, Tuan. Naluri." Ulang Rahmat menikmati kata itu dengan jijik. "Naluri yang aneh, karena dari tempat kau berdiri, mustahil melihat dasar tas sebelum aku mengeluarkan tanganku." Udara di ruangan itu berubah. Perangkap Siti telah tertutup, tetapi ia masih belum menyadari bahwa kakinya yang terperangkap dalam jebakan. "Tuan, apa yang Bapak isyaratkan?" tanya Siti. Suaranya kehilangan kekuatan. "Bukti ada di sana." "Bukti memang ada di sana, ya," kata Rahmat meremas bros di tinjunya. "Tetapi kebenarannya jauh lebih rumit, bukan begitu?" Dewi menatap adegan itu bingung. Jantungnya berdebar kencang. Mengapa Rahmat tidak berteriak padanya? Mengapa ia menatap Siti dengan intensitas predator itu? "Dewi," kata Rahmat tanpa mengalihkan pandangan dari wanita tua itu, "ambil anak-anak, bawa mereka ke kamar mereka, tutup pintunya, dan tutupi telinga mereka." "Tuan, saya coba bicara." "Lakukan," teriak Rahmat. Tetapi kali ini bukan dengan amarah padanya, melainkan dengan urgensi perlindungan. Dewi gemetar menggendong Sandi dan menarik Rizky dengan tangan, lari menaiki tangga, melarikan diri dari mimpi buruk. Ketika suara langkah kaki anak-anak menghilang dan terdengar bunyi klik pintu kamar tertutup, Rahmat ditinggal sendirian dengan Siti di aula masuk. Keheningan itu mutlak. Siti mundur selangkah, merasakan ketakutan nyata untuk pertama kalinya. "Tuan, Bapak membuat saya takut. Kita harus memanggil polisi dan mengakhirinya." "Oh, jangan khawatir, Siti," kata Rahmat mengeluarkan ponselnya dengan tangan bebas. "Kita akan mengakhirinya. Tetapi saya belum akan menelepon polisi. Pertama-tama saya ingin menunjukkan padamu sebuah film. Sebuah film yang sangat menarik, yang baru saja saya rekam." Rahmat membuka kunci ponselnya. Jari-jarinya bergerak di layar mencari berkas yang terhubung ke cloud keamanan. "Film?" tanya Siti dengan suara lemah. Rahmat membalik layar ponsel ke arahnya. "Lihat," bisiknya. Di layar kecil yang terang itu terlihat lorong servis dalam hitam putih. Terlihat seorang wanita tua berseragam abu-abu melihat ke kedua sisi. Terlihat bagaimana ia mengeluarkan bros berkilau dari sakunya. Terlihat bagaimana ia membuka tas. Wajah Siti hancur. Topeng pelayan setia meleleh, memperlihatkan teror telanjang seorang penjahat yang terbongkar. Lututnya beradu. "Tuan, saya bisa jelaskan." Ia tergagap mundur ke arah pintu. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," kata Rahmat maju ke arahnya tanpa ampun. "Yang perlu diputuskan sekarang adalah, apakah kau akan keluar dari rumah ini dengan berjalan kaki atau dengan mobil patroli?" Klimaks telah tiba, tetapi tidak seperti yang ditulis Siti. Keadilan ilahi baru saja memasuki aula masuk dan mengenakan setelan jas dan dasi. Ponsel itu terus memutar video berulang kali, menunjukkan pengkhianatan dalam hitam putih. Ibu Siti menatap layar seolah itu adalah cermin yang memantulkan jiwanya yang busuk. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ia tidak punya jawaban cepat. Tidak ada kebohongan yang tajam. Tidak ada alasan saleh. 40 tahun, bisik wanita tua itu. Suaranya gemetar. Bukan karena penyesalan, tetapi karena kemarahan yang tak berdaya. "Saya sudah memberikan 40 tahun hidup saya untuk keluarga ini. Saya sudah membersihkan kotoran mereka. Saya sudah menyimpan rahasia mereka. Dan Bapak akan memecat saya karena sepotong logam, karena perhiasan murahan." Rahmat memasukkan ponselnya kembali ke saku dengan gerakan lambat. Ketenangan yang ia rasakan menakutkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Itu adalah ketenangan orang yang selamat dari kapal karam dan melihat pantai. "Saya tidak memecatmu karena logamnya, Siti," kata Rahmat sambil melangkah ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Udara malam masuk ke aula masuk yang dingin dan bersih. "Saya memecatmu karena kau mencoba menghancurkan orang yang tidak bersalah untuk memberi makan egomu.
Saya memecatmu karena engkau mengubah duka saya menjadi kediktatoran. Saya memecatmu karena mencoba melindungi rumah saya, kau menjadikannya penjara. Siti menegakkan tubuh. Jika ia akan jatuh, ia tidak akan melakukannya berlutut. Wajahnya mengeras, mendapatkan kembali topeng penghinaan aristokratis yang ia tiru dari mantan majikannya. Saya melakukan apa yang saya lakukan demi kebaikan garis keturunan. Sembur dia, merapikan celemeknya dengan tangan marah. Gadis itu, orang tak berharga itu akan merusak anak-anak itu. Akan membuat mereka lemah lembek seperti dia. Bapak pikir bapak menang, Pak Rahmat. Tetapi bapak ditinggal sendirian dengan kekacauan. Ketika anak-anak itu tumbuh dan tidak tahu cara berperilaku di masyarakat, mereka akan mengingat saya. Saya lebih suka mereka bahagia daripada bersopan santun seperti kamu, jawab Rahmat menunjuk kegelapan jalanan. Keluar. Kau punya 10 menit untuk mengeluarkan barang-barangmu dari properti saya. Jika dalam 11 menit kau masih di sini, saya akan memanggil satpam dan menunjukkan video itu. Dan percayalah, hakim tidak suka pencuri perhiasan, betapapun tuanya mereka. Siti mendengus menghina. Ia berjalan ke pintu. Sepatu sol kerasnya bergema untuk terakhir kalinya di marmer yang telah ia poles begitu keras. Saat sampai di ambang pintu ia berhenti dan berbalik. Matanya adalah 2 sumur kepahitan. Nyonya Laura tidak akan pernah membiarkan ini. Ia meluncurkan anak panah beracun terakhirnya. Rahmat merasakan pukulannya, tetapi kali ini tidak berdarah. Nyonya Laura, kata Rahmat dengan suara tegas, akan memecat siapapun yang membuat anak-anaknya menangis. Selamat tinggal, Siti. Wanita tua itu keluar ke malam tanpa melihat ke belakang. Rahmat menutup pintu. Bunyi klik kunci yang kering bergema di seluruh rumah. Sebuah suara yang pasti. Keheningan yang mengikuti bukanlah keheningan menindas sebelumnya. Itu adalah keheningan kehampaan, ruang yang dibersihkan. Bayangan itu telah pergi, tetapi krisis belum berakhir. Di atas kerusakan sudah terjadi. Rahmat menaiki tangga. Kakinya terasa berat bertonton. Setiap anak tangga adalah tuduhan. Ia telah membiarkan itu terjadi. Ia telah menjadi kaki tangan karena kelalaian. Ia sampai di lorong lantai 2. Pintu kamar anak-anak tertutup. Dari dalam tidak terdengar tangisan histeris. Tetapi sesuatu yang jauh lebih menyayat hati, gumaman lembut, gemetar. Rahmat menempelkan telinganya ke kayu. Tidur, anak gantengku, ibumu sedang di sawah. Dewi menyanyikan. Suaranya patah karena tangisan yang tertahan. Tidak selaras karena takut, tetapi ia terus bernyanyi. Bahkan pada saat ia mengira akan ditangkap, akan kehilangan reputasi dan kebebasannya, prioritasnya tetap menenangkan Rizky dan Sandi. Rahmat menyandarkan dahinya ke pintu. Ia merasakan tusukan rasa sakit di dadanya, begitu tajam hingga ia harus memejamkan mata. Itulah sirkus yang ia benci. Kesetiaan ganas itulah yang ia sebut kurang profesionalisme. Ia merasa sebagai orang terkaya di dunia. Ia memutar gagang pintu dengan lembut. Terkunci. Dewi telah mengunci pintu mengurung diri melawan monster yang ia kira datang untuknya. Dewi, panggilnya. Suaranya keluar serak, tidak dikenal. Dewi, buka, tolong. Nyanyian itu berhenti tiba-tiba. Terdengar isakan tertahan, dan suara seseorang bergerak untuk melindungi sesuatu. Jangan masuk, mohonnya dari seberang dengan suara panik. Tolong tuan, jangan biarkan polisi masuk ke sini. Tidak di depan mereka, saya yang akan keluar. Saya menyerahkan diri. Tetapi jangan menakut-nakuti anak-anak. Permintaan itu menghancurkan jiwanya. Ia menegosiasikan penangkapannya sendiri untuk melindungi kepolosan anak-anaknya. Tidak ada polisi, Dewi, kata Rahmat meletakkan tangannya rata di kayu. Siti sudah pergi. Sudah selesai. Buka pintunya. Saya perlu kau lihat sesuatu. Ada keheningan panjang, tegang. Rahmat bisa mendengar napasnya yang terengah-engah di seberang sana. Akhirnya kait pintu berbunyi klik. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Dewi menyembulkan wajahnya. Matanya bengkak dan merah. Riasannya luntur, rambutnya acak-acakan. Ia memegang Sandi di satu lengan seperti perisai dan Rizky mencengkram roknya, bersembunyi di belakang roknya. Ia menatap Rahmat dengan teror, mengharapkan jebakan, mengharapkan borgol. Rahmat tidak mendorong pintu. Ia tetap di lorong menghormati ruangnya dengan tangan terbuka dan kosong untuk menunjukkan bahwa ia tidak membawa apapun selain rasa malunya sendiri. Dia sudah pergi, ulangnya. Saya mengusirnya. Dewi berkedip bingung, memeluk bayi itu lebih erat. Mengusirnya, tetapi bros itu. Dia bilang dia yang menaruhnya di sana. Rahmat mengeluarkan ponselnya lagi. Saya merekamnya. Saya melihat semuanya.
Dewi menatap ponsel itu, lalu ke Rahmat. Bahunya, yang tadinya tegang seperti senar biola, merosot. Kelegaan itu begitu fisik, hingga ia harus bersandar di kusen pintu agar tidak jatuh. Sandi merasakan bahaya telah berlalu, menyandarkan kepalanya di bahu Dewi dan menghela napas. "Jadi, saya tidak akan dipenjara?" tanyanya dengan kepolosan yang tak tertahankan bagi Rahmat. "Tidak," kata Rahmat menggelengkan kepala, menelan benjolan di tenggorokannya. "Satu-satunya orang yang harus diadili di rumah ini adalah saya, karena telah meragukanmu." Dewi membuka pintu sepenuhnya, membiarkan Rahmat masuk ke tempat suci kamar anak-anak. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu malam berbentuk bintang. Ada mainan di lantai, tetapi tidak terasa berantakan, terasa hidup. Rahmat masuk merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Dewi berjalan ke ranjang bayi dan meletakkan Sandi dengan kelembutan tak terbatas. Anak itu, kelelahan karena drama hari itu, segera meringkuk. Rizky, yang masih terjaga, menatap ayahnya dengan curiga dari balik kaki pengasuhnya. "Maafkan saya, Tuan," kata Dewi menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Saya sangat takut. Ibu saya bergantung pada saya. Jika saya dipenjara, dia akan mati." Rahmat duduk di kursi rendah, salah satu kursi kecil untuk membaca dongeng yang tidak pernah ia gunakan. Ia setinggi Rizky. "Dewi," kata Rahmat menatap tangan mereka yang terjalin. "Jangan minta maaf padaku. Jangan pernah minta maaf padaku lagi." Rahmat mengangkat pandangan. Matanya, yang biasanya dingin dan analitis, basah. "Saya melihat video pencurian itu." "Ya, tetapi setelah itu saya menonton lebih lama." Dewi sedikit menegang. "Lebih lama? Saya memeriksa rekaman minggu lalu, hari-hari ketika saya pergi dinas dan kau pikir kau sendirian, aku Rahmat." Dewi menunduk malu. "Tuan, saya sudah tahu bahwa kita menari di dapur, dan saya membiarkan Rizky makan es krim di karpet. Saya sudah membersihkannya, saya bersumpah." "Saya tidak melihat noda, Dewi," potong Rahmat dengan suara lembut. "Saya melihat anak-anak saya." Rahmat mengeluarkan tabletnya, yang ia bawa dari kantor, dan menyalakannya. Cahaya kebiruan menerangi wajahnya yang lelah. Ia mencari berkas dan menekan play. Ia memutar layar agar Dewi bisa melihatnya. Itu adalah rekaman dari 2 hari lalu. Dalam gambar, Dewi duduk di lantai ruang tamu dengan buku raksasa terbuka. Rizky dan Sandi duduk di sampingnya, terhipnotis. Dewi tidak hanya membaca, ia berakting, membuat suara, menggerakkan lengan, berubah menjadi monster dan putri. Tetapi apa yang Rahmat tunjuk bukanlah Dewi, melainkan anak-anak. "Lihat Rizky," kata Rahmat menunjuk layar. "Lihat bagaimana ia menatapmu." Dalam video itu, Rizky menatap Dewi dengan pemujaan mutlak, meniru gerakannya, tertawa sebelum ia menyelesaikan leluconnya. Dan Sandi, anak yang seharusnya tidak bisa bergerak, sedang mencoba memanjat punggung Dewi untuk melihat buku lebih baik, menggunakan kekuatan dan koordinasi yang dokter katakan tidak ia miliki. "Saya tidak tahu Rizky bisa bertepuk tangan," bisik Rahmat dengan suara patah. "Saya melihatnya di video. Ia belajar bertepuk tangan hari Selasa lalu denganmu. Saya melewatkannya." Ia beralih ke video berikutnya. Itu adalah adegan makan. Dewi sedang membuat pesawat dengan sendok. Anak-anak makan sayuran tanpa protes, tertawa. "Saya tidak tahu Sandi suka brokoli," lanjut Rahmat, dan air mata tunggal mengalir di pipinya. "Dengan saya ia memuntahkannya, denganmu ia memakannya," sambil tertawa. Rahmat mematikan tablet dan meletakkannya di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya. Tembok es itu pecah sepenuhnya. Miliarder itu, pria besi itu, mulai menangis. Tangisan diam, dalam, yang mengguncang bahunya. "Saya pikir saya memberi mereka segalanya," isak Rahmat. "Rumah terbaik, pakaian terbaik, dokter terbaik. Dan kau datang dengan sarung tangan karet dan kaos kaki tua dan memberi mereka satu-satunya hal yang tidak kutahu cara memberikannya, kehidupan." Dewi terdiam. Ia belum pernah melihat pria seperti dia, begitu kuat, hancur seperti ini. Insting yang membuatnya merawat anak-anak aktif terhadap sang ayah. Ia mendekat perlahan, ragu-ragu. "Tuan, Bapak mencintai mereka," katanya lembut. "Itu yang penting. Cinta dipelajari sama seperti Sandi belajar berjalan. Hanya perlu kehilangan ketakutan untuk menjatuhkan diri." Rahmat mengangkat wajahnya yang merah dan basah. Ia menatap Rizky, yang telah mendekat karena penasaran melihat ayahnya menangis. Anak itu, dengan empati murni masa kanak-kanak, mengulurkan tangan mungilnya dan menyentuh lutut Rahmat. "Papa, pupu," kata Rizky. "Itu adalah peluru ke jantung." "Ya Rizky."
Papa punya banyak pupu di sini, kata Rahmat menyentuh dadanya. Tanpa berpikir, Rahmat melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak pemakaman istrinya. Ia merangkak turun dari kursi dan duduk di lantai, di karpet, sejajar dengan putranya dan pengasuhnya. Ia tidak peduli bahwa celana setelan jas mahalnya kusut. Ia tidak peduli dengan harga dirinya. Ia merentangkan tangannya ke arah Rizky. Anak itu ragu sedetik menatap Dewi. Ia mengangguk dengan senyum hangat, memberinya izin. Rizky berjalan ke arah ayahnya dan membiarkan dirinya dipeluk. Rahmat menenggelamkan wajahnya di rambut anaknya, mencium aroma sampo bayi dan kepolosan. "Dewi," kata Rahmat dari lantai tanpa melepaskan anak itu. "Saya tidak ingin kau bekerja untuk saya." Dewi merasakan dingin yang tiba-tiba. Setelah semua ini, ia dipecat. "Tuan, saya tidak ingin kau menjadi pegawai saya," koreksi Rahmat mengangkat pandangan. Matanya tidak lagi memiliki penghalang. "Saya ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini. Saya ingin kau mengajari saya bukan cara membersihkan atau menata. Saya ingin kau mengajari saya cara menjadi ayah yang mereka lihat dalam dirimu." Rahmat mengulurkan tangan ke arahnya. Itu bukan gerakan romantis. Itu adalah gerakan rasa hormat yang mendalam, setara, sebuah fakta darah. "Tinggallah, kumohon, bukan karena gajinya. Saya akan melipat gandakan gaji Anda. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Tinggallah untuk mengajari saya bermain." Dewi menatap tangan Rahmat. Ia melihat Niko memeluknya, melihat Sandi tidur di ranjang bayi. Ia mengerti bahwa pertempuran telah berakhir. Dinginnya rumah besar mulai menghilang. Dewi tersenyum, dan kali ini itu adalah senyum tenang, tanpa rasa takut. "Saya tinggal, Tuan," katanya mengambil tangan Rahmat. "Tetapi dengan satu syarat." "Apapun itu," katanya cepat. "Besok giliran Bapak memakai kaos kaki boneka. Saya akan menjadi penontonnya." Rahmat mengeluarkan tawa. Tawa nyata, berkarat, tetapi tulus, yang terdengar aneh di ruangan yang terbiasa dengan keheningan. "Sepakat," katanya. Dan saat itu, di bawah cahaya redup lampu bintang, dengan ayah kaya di lantai dan pengasuh miskin berdiri, kekayaan sejati rumah itu disegel. Itu tidak ada di brankas, itu ada di karpet. Pagi berikutnya, tetapi hari ini matahari tampak masuk dengan izin untuk menyentuh segalanya. Pak Rahmat turun ke dapur tepat pukul 8. Seperti yang ditandai jam biologisnya. Namun, untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, ia tidak mengenakan setelan jas biru tua potongan Italia atau dasi sutra yang melilit lehernya seperti tali elegan. Ia mengenakan celana training abu-abu dan kaos katun putih, pakaian yang ia selamatkan dari dasar laci yang terlupakan, peninggalan zaman ketika ia juga tahu apa itu hari Minggu yang malas. Saat memasuki dapur, baunya bukan kopi hitam dan pahit yang biasa disajikan Siti untuknya sendirian. Baunya seperti vanila, susu panas, dan roti panggang. Dewi ada di sana membelakanginya menyenandungkan melodi lembut sambil menggerakkan wajan. Rizky ada di kursi tingginya dengan wajah bernoda pure buah, memukul-mukul nampan dengan sendok plastik. Saat melihat ayahnya, anak itu berhenti. Ada sedetik keraguan, refleks yang terkondisi oleh berbulan-bulan sikap dingin, tetapi Rahmat, alih-alih mengabaikannya atau meminta keheningan, melakukan sesuatu yang mengubah suasana ruangan. Ia mengedipkan mata padanya. "Selamat pagi, juara," kata Rahmat mendekati kursi tinggi itu. Rizky mengeluarkan tawa gugup dan kembali memukul meja, kali ini dengan antusias. Dewi berbalik terkejut dengan ketidakformalan atasannya. "Selamat pagi, Pak Rahmat," katanya menyeka tangannya di celemek. Matanya masih memiliki sedikit jejak bengkak dari tangisan malam sebelumnya. Tetapi tatapannya jernih dan tenang. "Saya tidak tahu Bapak akan turun sepagi ini. Kopi hampir siap." "Saya tidak mau kopi, Dewi," jawab Rahmat, duduk di salah satu kursi dapur, bukan di kepala meja makan formal. "Hari ini saya mau apa yang mereka minum." Dewi tersenyum. Senyum yang menerangi dapur lebih dari lampu halogen. "Bubur pisang dengan biskuit?" tanyanya geli. "Jika itu yang memberi energi untuk mengikuti ritme kedua anak ini." "Ya, bubur," kata Rahmat mengambil sendok yang ditawarkan Rizky. Sarapan itu menandai akhir dari satu era dan awal dari era lain. Tidak ada pertemuan bisnis, tidak ada panggilan ke Singapura. Rahmat menghabiskan pagi belajar, dan itu adalah pelajaran tersulit dalam hidupnya. Ia menemukan bahwa memimpin perusahaan multinasional adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan mengganti popok saat bergerak atau meyakinkan Sandi agar tidak memasukkan bagian Lego ke hidungnya. Sekitar pertengahan pagi, bel pintu depan berbunyi. Suara kering bergema di rumah. Rahmat menegang. Dewi, yang sedang di lantai membantu Sandi meregangkan kakinya,
mengangkat pandangan dengan ketakutan. Pasti dia, bisik Dewi. Siti telah mengancam akan kembali untuk sisa barang-barangnya. Rahmat berdiri. Posturnya berubah. Ayah yang bermain-main menghilang sesaat dan kembali menjadi pria baja. Tetapi kali ini baja itu adalah perisai untuk keluarganya. Tetap di sini, perintahnya lembut. Saya yang urus. Rahmat berjalan ke pintu masuk. Saat membuka pintu, ia tidak menemukan Siti, melainkan seorang kurir dengan sebuah kotak dan di belakangnya, di trotoar, sebuah mobil patroli yang datang untuk mengambil pernyataan mengenai laporan percobaan pencurian yang Siti, dalam kegilaan balas dendamnya, telah coba ajukan terhadap Dewi pagi itu, mengklaim bahwa pemecatan itu tidak beralasan. Keberanian wanita tua itu tidak ada batasnya. Bahkan di luar rumah, ia mencoba terus memanipulasi kenyataan. Rahmat keluar ke teras. Petugas polisi mendekat dengan buku catatan di tangan. Selamat pagi Tuan, kami punya laporan dari seseorang bernama Siti M. Dia bilang pengasuhnya menyerangnya secara verbal dan mencurinya. Rahmat mengangkat tangan menghentikan petugas dengan isyarat otoritas mutlak. Petugas, kata Rahmat dengan suara tenang. Ibu Siti dipecat kemarin karena pencurian berkelanjutan dan pencemaran nama baik. Saya punya rekaman keamanan definisi tinggi yang menunjukkan bagaimana ia sendiri mengambil perhiasan dari brankas saya untuk menjebak pengasuh itu. Jika dia ingin melanjutkan laporan palsu itu, saya akan dengan senang hati menyerahkan flash drive dengan buktinya kepada Anda sekarang juga agar Anda dapat memproses penahanannya segera karena laporan palsu dan pencurian domestik. Petugas itu berhenti, menurunkan buku catatannya, dan mengubah nadanya. Saya mengerti, Tuan. Jika ada bukti video, situasinya berubah drastis. Lakukan lebih dari itu, kata Rahmat, mendekat satu langkah dengan tatapan sedingin es. Katakan padanya jika ia mengucapkan nama keluarga saya lagi atau mendekati rumah ini kurang dari 500 meter, orang yang akan berakhir di penjara adalah dia dan tidak ada jaminan yang akan mengeluarkannya. Mobil patroli itu pergi. Bayangan Siti menghilang selamanya, bukan karena keajaiban, tetapi karena ketegasan seorang ayah yang tidak lagi mendelegasikan perlindungan rumahnya. Saat kembali ke ruang tamu, Rahmat membawa sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan hukum. Ia membawa sebuah amplop yang telah ia siapkan di kantornya sepanjang malam. Ia menemukan Dewi duduk di sofa dengan Sandi, tertidur di pangkuannya. Pemandangan itu begitu damai sehingga Rahmat takut merusaknya. Ia duduk di seberang wanita itu di meja kopi, mengabaikan aturan etiket. Dewi, katanya pelan. Wanita itu membuka matanya waspada. Semuanya baik-baik saja, Tuan. Semuanya sempurna. Siti tidak akan pernah mengganggu lagi. Kelegaan di wajah Dewi terlihat jelas. Ia menghela napas dalam-dalam, mengelus punggung anak yang tertidur. Tetapi kita harus bicara bisnis, lanjut Rahmat meletakkan amplop di meja. Dewi menatap amplop putih itu. Ketakutan kembali muncul di matanya. Itu adalah kontrak kerahasiaan, aturan ketat yang baru. Tuan, saya janji akan mematuhi semua yang kita bicarakan tadi malam. Kaos kaki, permainan, buka, potongnya. Dewi mengambil amplop itu dengan hati-hati berusaha agar Sandi tidak terbangun. Ia mengeluarkan kertas itu. Itu bukan cek pemecatan, itu adalah kontrak kerja baru. Matanya menyapu baris-baris dan melebar ketika sampai pada angka gaji dan klausul terakhir. Tuan, ini terlalu banyak. Gajinya 3 kali lipat dari yang saya dapatkan. Dan di sini tertulis. Ia membaca dengan suara gemetar. Cakupan medis total untuk karyawan dan keluarga sedarah tingkat pertama. Rahmat mengangguk menatap tangannya yang terjalin. Kau bilang ibumu sakit, bahwa ia bergantung padamu. Saya menyelidiki sedikit tadi malam. Saya tahu perawatan untuk kondisinya mahal dan layanan kesehatan publik punya daftar tunggu berbulan-bulan. Ya Tuan, dia sudah menunggu 6 bulan untuk operasi pinggul. Tidak lagi, kata Rahmat mengangkat pandangan dan menatap matanya dengan intensitas manusiawi. Saya sudah bicara dengan Dr. Ariaga, kepala ortopedi rumah sakit pusat. Ia menunggu hari Senin. Semuanya dibayar. Dewi menutupi mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras tanpa peringatan. Ia tidak menangis karena uang. Ia menangis karena seseorang telah melihat rasa sakitnya yang tak terlihat. Ia menangis karena pria yang tampak seperti robot 24 jam yang lalu baru saja menyelamatkan nyawa ibunya. Mengapa? Tanyanya dengan suara lemah. Mengapa melakukan ini padaku? Saya hanya pengasuhnya. Bukan, koreksi Rahmat dengan tegas. Kau adalah wanita yang mengajari anak saya berjalan ketika saya tidak percaya padanya.
Kau adalah wanita yang mengembalikan tawa ke rumah ini ketika saya hanya membawa keheningan. Menyelamatkan ibumu adalah hal paling sedikit yang bisa saya lakukan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan anak-anakku. Dan saya, Dewi, tidak bisa menahan diri. Dengan Sandi masih di pelukannya, ia membungkuk ke depan dan mengambil tangan Rahmat. Ia tidak menciumnya, hanya menggenggamnya erat, menyampaikan rasa terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih, Pak Rahmat. Panggil saya Rahmat, katanya meremas tangannya kembali. Hanya Rahmat. Epilog. 6 bulan kemudian, salju turun lembut di taman, menutupi rumput yang terawat sempurna dengan selimut putih, tetapi di dalam rumah, cuacanya tropis. Ruang tamu, yang sebelumnya tampak seperti aula hotel mewah, telah mengalami transformasi radikal. Sofa kulit krem masih ada di sana, tetapi sekarang ditutupi dengan selimut berwarna cerah dan bantal yang tidak serasi. Di sudut tempat sebelumnya ada patung abstrak logam dingin, sekarang ada gunung bantal yang berfungsi sebagai benteng. Dan di tengah karpet, pria miliarder itu tidak dapat dikenali lagi. Rahmat terbaring telentang, mengenakan celana jeans usang di lututnya. Di tangan kanannya ia memegang kaos kaki biru dengan mata kancing yang dijahit tangan. Di kirinya, satu merah dengan wol kuning meniru rambut. Perhatian, warga desa Karpet, raung Rahmat dengan suara pura-pura berat, membuat kaos kaki biru itu berbicara. Monster geli akan datang. 2 angin puyuh kecil melesat dari belakang sofa. Rizky dan Sandi, yang sekarang berusia 1,5 tahun dan berlari dengan stabilitas yang patut dicontoh, meluncur menyerang. "Ah, Papa!" teriak mereka tertawa terbahak-bahak, menerjangnya tanpa ampun. Sandi, anak yang seharusnya tidak bisa berjalan, berlari paling cepat di antara keduanya. Kakinya kuat, gerakannya mantap. Ia melompat ke perut ayahnya, tertawa histeris sementara Rahmat menyerangnya dengan tuan kaos kaki. Dewi mengamati adegan itu dari kusen pintu dapur dengan secangkir teh panas di tangannya. Ia tidak lagi mengenakan seragam perawat biru dan sarung tangan karet. Ia mengenakan pakaian santai, jeans dan sweater wool. Ia masih bekerja di sana, tetapi perannya telah bermutasi. Ia bukan lagi karyawan tak terlihat. Ia adalah tante, orang kepercayaan, mitra dalam pengasuhan. Rahmat tertangkap di bawah beban cinta anak-anaknya, memutar kepalanya, dan melihat Dewi mengamati mereka dari ambang pintu dapur. "Tolong!" teriaknya dramatis, mengulurkan tangan ke arahnya. Dewi tertawa, meletakkan cangkirnya di meja kecil, dan mendekat berjalan perlahan. "Maaf Rahmat," katanya dengan senyum nakal. Di hutan ruang tamu, yang terkuat bertahan. Dan alih-alih membantunya, Dewi juga menjatuhkan diri ke lantai, bergabung dalam pertempuran geli. Keempatnya berguling di karpet mahal, masa lengan, kaki, dan tawa yang tak terpisahkan. Saat itu, jika seseorang mengambil foto, mereka tidak akan bisa membedakan siapa pemilik rumah besar dan siapa karyawannya. Mereka hanya akan melihat sebuah keluarga yang aneh, diperbaiki dengan potongan-potongan patah yang telah menyatu dengan lem terkuat di dunia, waktu yang dihabiskan di lantai. Kamera perlahan menjauh keluar melalui jendela, menunjukkan rumah yang diterangi di tengah malam musim dingin. Itu bukan lagi rumah paling sunyi dan elegan di lingkungan itu. Itu adalah yang paling berisik dan, tanpa ragu, yang terkaya. Rahmat telah mempelajari pelajaran terakhir. Seseorang tidak menjadi miliarder dari apa yang ia miliki di bank, tetapi dari berapa kali anak-anaknya berlari ke arahnya ketika ia melintasi pintu. Dan saat ia memeluk Sandi dan Rizky, merasakan jantung mereka berdetak di dadanya, Rahmat tahu bahwa ia akhirnya telah benar-benar pulang. Tamat.